Halo teman-teman, selamat datang kembali pada podcast Titik Wibu di mana Wibu bertemu. Asik. Hari ini kita akan ngobrol bareng-bareng dengan teman-teman kita semua. Halo, di sini ada Pak Adi. Halo Pak Adi. Halo. Selamat Oke. bertemu kembali. Selamat bertemu kembali. Iya, ada Bapak Rura. Halo Bapak Rura. Halo guys. Rila belum saya tampilin. Halo guys. Bapak lagi ya? Rila belum saya tampilin. Apa tanya mau ditampilin? Apanya tampilin? Oke. Gak apa-apa ya. Serah aja deh. Oh iya. Halo Apa aja. Sensei. Yo, sehat. Oke, teman-teman, selamat datang pada podcast Titik Komifuro hari ini. Iya, Titik Komifuro. Anjir. GG. Mungkin Titik Komifuro akan jadi judul podcast hari ini, teman-teman, karena hari ini Haksyu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Peci. Oke. Panci. Jadi pada podcast hari ini kita akan coba mengeluarkan keluh kesah kita selama kemarin kita Komifuro. Untuk informasi, kemarin podcast Titik Ibu sempat mendatangi Komifuro untuk hari pertama. Nah, nanti makanya kita hari ini akan bahas apa sih Komifuro itu dan apa namanya, gimana sih pengalaman kita di Komifuro, tidak hanya Komifuro ini tapi Komifuro sebelumnya, dan kira-kira bedanya gimana sih Komifuro yang sekarang karena dengan Komifuro yang dulu, karena memang Komifuro yang sekarang ini sangat pantas dibahas kita masukin podcast ya teman-teman ya. Iya. Ya. Selain karena tempatnya berbeda, tapi ini Komifuro pertama setelah 2 tahun absen ya. Iya. Betul teman-teman ketahui bahwa podcast hari ini kita tidak ada skrip sama sekali. Hari ini kita benar-benar ingin mengeluarkan keluh kesah kita terhadap event Komifuro 2022, Komifuro 15. Iya, oke. Nah, kita mulai mungkin dari apa sih itu Komifuro ya teman-teman. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih Komifuro itu apa sih? Kagak tahu bang. Oke. Bapak Rura ini kan jauh ya memang ya. Jauh. Sangat jauh. Jadi tidak dapat menghadiri Komifuro, mungkin dari Sensei atau Pak Adi. Mas Adi mau coba? Monggo Sensei dulu aja deh. Oke, saya ya. Komifuro, Comic Frontier. Jadi Comic Frontier ini tuh sebuah event di mana tak hanya para wibu bertemu, itu titik wibu ya. Iya. Sebuah event Kita kan titik Komifuro hari ini. Iya. Ya, sebuah event di mana para wibu bertemu untuk dan selain para wibu, para circle bertemu untuk menjajakan karya-karya mereka. Iya. Tidak diperdagangkan karya-karya mereka, di mana selain kalau dari event-event wibu yang lain kan kadang-kadang dari third party biasa atau dari gambarnya bukan karya yang jual. Kalau yang ini yang jual yang bikin. Nah, artisnya itu. Nah itu Oh gitu. sama seperti kalau di Jepang comic market. Yo. Jadi Komifuro singkatnya adalah comic marketnya Indonesia gitu. Indonesia. Coy, gue merinding anjir. Pengen banget sialan. Aduh. Itu sih kalau dari saya. Dari Mas Adi mungkin punya deskripsi yang lebih mendetail, lebih bagus lagi gitu. Mas Adi gimana Mas Adi? Ya, hampir sama sih dengan penjelasannya dari Sensei ya. Jadi Komifuro itu adalah sebuah acara di mana para kreator dan pekerja di industri seni yang menyukai tentang ya komik dan manga dan pop culture lainnya itu bisa menjual karya-karya mereka gitu sih, dalam bentuk apapun yang mereka suka. Entah itu ada poster, gambar atau keychain atau stiker dan lain-lainnya. Itu sih. Kalau menurut gue pribadi nih ya, Komifuro ini bukan event wibu biasa, benar gak sih? Ngerasa gak sih? Betul. Paling Di keren lah. Komifuro ini adalah tempat di mana
wibu-wibu yang memang kadang ada nih yang benar-benar nggak keluar rumah. Pasti kalian teman-teman tahu lah ya, pasti punya juga Ya. teman-teman yang benar-benar ya wibu dan dia jarang banget bersosialisasi. Tapi di Komifura ini mereka benar-benar datang gitu, benar-benar keluar dari event. Nah, di Komifura ini memang tempat-tempatnya para artis kumpul, bertukar pikiran, bertukar karya. Apa namanya, kita sebagai penikmat seninya juga datang untuk beli belanja dan lain-lain. Dan memang di Komifura ini benar-benar event wibu yang memang menurutku paling spesial sih di luar Ava ID ya. Kalau Ava ID kan memang dia pengelolanya juga ada yang dari sana. Skala internasional Ini kalau kan FID ya. betul. Kalau Ava ID kan Betul. memang Ava, dia punya Ava ID, Ava SG, Ava Thailand dan lain-lain. Kalau ini kan Komifura benar-benar Indonesia dan memang event Komifura ini benar-benar apa namanya, berbekas gitu di hati para wibu. Jadi kalau belum wibu lah kalau belum ke Komifura gitu. Waduh, maksudnya gimana tuh? Ngeri, Belum ngeri, ibu kalau ngeri. belum ngomongin. Maaf ya Pak Rul, bukan masalah. Tapi memang ini yang gue salut dari Komifura adalah banyak banget orang-orang yang nggak cuma dari Jakarta dan sekitarnya. Contoh kayak misalnya kita ada event ibu misalnya GJUI atau misalnya kalau di UNJ itu ada Jiu Matsuri atau misal Jack Japan Matsuri kalau di Jakarta, atau Nichisai kalau yang dulu tuh ada Nichisai. Itu tuh nggak seheboh Komifura gitu. Di Komifura ini bahkan ada orang-orang yang memang mereka dari luar kota, luar wilayah, bahkan dari luar pulau Jakarta, Pulau Jawa, mereka pun rela datang ke Jakarta untuk hadir ke Komifura. Meskipun Komifura ini nggak di Jakarta ya, Komifura hari ini ada di BSD Tangerang. BSD Tangerang gitu. Jadi Komifura ini benar-benar apa namanya, event Jepang yang wow banget nih. Gak salah Nah, kalau dipanggil. Gak salah iya, kalau dipanggil Comic-Cat-nya Indonesia ya enggak? Iya benar. benar-benar ramai banget. Dan kalau Bapak Rura nih kira-kira yang memang belum sempat hadir ke Komifura, pernah lihat beritanya gimana nih Pak? Berita apaan tuh maksudnya? Tentang Komifura gitu kayak Iya apa- kan selama ini seliweran tuh pasti 2 hari ini isi berita semua full Komifura di Facebook. Heeh. Itu gimana nih Pak? Apakah Bapak merasakan hal-hal yang gejala-gejala? pengen Iya, kalau gue sih lebih ke salty sih. Pengen ke sana, pengen ke sana. Gue pengen literally pengen itu juga apa sih? Jualan gitu. Cuma telat banget. Baru tahu gitu pas beberapa hari sebelum harinya baru ngerti kalau ada event yang kayak ginian gitu, yang kayak Comic-Cat Jepang gitu. Keren banget sebenarnya. Ya memang kalau Komifura tuh dari dulu udah apa ya, dari masih di Balai Kartini ya Mas Satrio ya dulu ya, Betul. Dari tahun berapa sih itu? dari tahun berapa tuh Mas? Sekarang udah 15. Ya 15. hitung aja satu Oh. tahun 2 kali. Oh gitu. Berarti kan udah 7 tahun. Damn. Udah lama banget ternyata ya. Iya. 2015-14an ya paling. Iya, gue jadi ibu udah lama juga ternyata ya. Berasa tua Iya. nggak tuh tiba-tiba tuh? Apa? Berasa tua. Berasa Iya. tua. Langsung begitu dibilang, wah, Komifura 7 tahun nih. Gue kayak, iya anjir, gue jadi ibu udah selama itu ya. Iya. Parah. Gagal pensi. Gagal pensi. Lebih baik untuk tidak pensi sih emang. Yoi. Bener-bener emang Komifura itu event ibu yang bener. Tur Bekas. iya. Betul. Sebelum Tadi ada, tuh kenapa? Lanjut. Kenapa? sebelum ada titik wibu di mana wibu bertemu, ada titik Komifura di mana wibu benar-benar bertemu. Iya. Iya, di situ tempat benar-benar ketemu gitu. Kalau titik ibu ini pun kita ketemunya di Discord ya teman-teman, virtual. Kalau di situ tuh benar-benar ketemu. Sebenarnya kita tuh udah sering banget ke Komifura, dari beberapa kali Komifura. Kalau Pak Adi Komifura pertama ingat nggak sih Pak Adi? Kalau saya sih Komifura pertama kapan ya?
Udah lupa sih. Jujur. Gue kira itu beneran Komifuro yang pertama. Enggak, maksudnya komivora pertamanya Pak Adi. Oh, Komifora Damn. pertama gue kapan? Gue lupa, sumpah. Kalau nggak salah pernah sekali yang pas masih di Balai Kartini. Balai Kartini ya. Itu kalau nggak salah di tahun 2014 atau 2015 gitu. Sorry bukan. Di 2018-19an deh kalau nggak salah. Hmm. Tuh. Itu deh kalau nggak salah Si- Komifora pertama gue. damn. Kalau Sensei gimana Sensei? Komivora pertama inget gak sih kapan? Saya itu ingat banget Komifura pertama. Kenapa saya ingat banget? Karena waktu Kenapa itu yang ngasih saya tiket itu Masat. Itu Komifura Oh itu pertama. sama. Ih, Serius? Serius. Ya. Wah Berkesan banget banget. gua. Berkesan banget Kapan tuh Komifura tuh? pertama tuh. Saya nggak ingat kapan, saya kan nggak bisa ingat angka. Oh iya betul. Sama gue juga ingat. Cuman gue ingatnya itu Komifura sebelum pandemi yang udah. Oh, Ya, sebelum pandemi sebenarnya. Ya berapa tahun sebelum pandemi lah. Kayak setahun 2 tahun gitu. Waktu itu pertama kali banget, dan itu juga baru tahu kan ada ternyata Komifuro sekali 2 tahun gitu kan. Wah. 2 tahun sekali. Iya, 2 kali setahun. 2 kali setahun. 2 kali setahun. Jadi pas tahun depannya saya pikir kan pas akhir tahun loh ya. September November ya gitulah. Iya. Pokoknya akhir tahun gitu kan. Pas di awal tahun ada Komifuro. Nah saya pikir ya udah ketinggalan, jadi tahun ini nggak bisa dong gitu. Ternyata ada tahun akhir bulan, Akhir akhir tahun. Jadi, Bilang, wah seneng banget itu gitu. damn. Akhirnya itu jadi ya gitulah. Komifuro. Nah kalau Masa tadi katanya bilang tua banget, itu sudah dari kapan ini? Udah kayaknya veteran nih. Veteran dong. Kalau episode kemarin, saya nyinggung episode kemarin sedikit ya. Episode kemarin tuh kayaknya tuh sebentar, sorry off topic sebentar ya. Episode kemarin tuh kayaknya gak ada saya geregetan banget. Balik lagi ke topik Komifura lah. Aduh. Masat gimana? Sama gue. Masat gimana, kayak kan katanya tadi lama banget tuh gitu kan, kayaknya veteran banget kayak kemarin tuh wibu veteran Komifuro itu adalah event wibu yang tidak pernah gue skip semenjak gue jadi wibu. Anjay. berarti dari kapan tuh? Gila. Aduh. Gue mulai ke Komifuro. Rukun wibu. Yes. Enggak, tenang. Masih banyak sepuh-sepuh wibu di luar sana yang tidak mendengarkan podcast ini. Mohon maaf ya teman-teman sepuh wibuku. Bukan bermaksud ingin apa namanya? Elitis. menyalahkan diri. Tapi memang sombong ya, sombong. Maksudnya memang Komifuro itu benar-benar jadi ajang buat gua apa namanya, refreshing gitu, ketemu sama teman-teman wibuku yang lain. Terus ya tempat-tempat ya gimana ya, namanya juga wibu ya, ada acara wibu ya pasti seneng lah gitu. Pasti datang lah. Pertama kali gua ke Komifuro itu sama teman-teman gua, sama wibu gitulah. Itu datang aja tuh kayak, ini acara apa sih? Acara wibu ya, datang, namanya kayak awal-awal jadi wibu kan semua acara wibu udah datengin. Enggak nih, jualannya bagus-bagus nih gitu. Ya, suka tahu namanya Komifuro. Habis itu setelah itu gua datang juga tahun Komifuro berikutnya sebagai media partner. Damn. langsung jadi media partner ya enggak tuh? Gua jadi salah satu majalah dulu booming majalah anime gitu. Gua sebagai media partner waktu gue SMA, gila di lama banget ya. Gila. Gue itu Jago banget. sudah jadi reporter sepuh. acara wib. Iya, terus Banget. di Komifuro berikutnya lagi gua jualan dari Circle. Anjir. Gue jadi Circle. Apa tuh nama circle-nya tuh? Ingat gak? Aduh, Mau iya. spell gak? Jangan lah, jangan. Oke, udah usah. Pokoknya
di circle itu tuh karena gue tidak bisa gambar ya teman-teman, jadi gue Bagian jualan. kirim ini, gue nyetak apa fotografi. Jadi kan kalau teman-teman Komiforo kan suka ngeliat ada foto-foto cosplay juga kan, Iya. karena gue tidak mungkin kan buat cosplay ya, jadi foto mainan. Jadi kan gue punya lumayan Nendo nih, ada beberapa lah Nendoroid kan, itu kan bisa Yes, diganti yes. partnya. Jadi gue punya page juga di Facebook Nendoroid. Nah, kalian ntar dicari aja, tidak boleh disebutkan nanti promosi lagi. Ya, ada page Nendoroid gua gitu di Facebook, isinya foto-foto Nendoroid gua. Nah, di sana tuh gua di Komiforo jual-jual hasil-hasil foto gua, sama kerjasama sama teman-teman gua juga. Dia juga ada yang benar-benar jual gambar, jual gantungan kunci dan lain-lain. Gitu. Komiforo berikutnya lagi, gua sebagai sponsor. Wah, anjay. Sponsor. Sponsor. Jadi gue saat itu mengelola kerjasama antara sebuah toko mainan besar. Oh, kayaknya Oke. waktu itu deh yang saya Ya, riset ya. di saat itu. Jadi gue sebuah toko mainan besar. Nah, itu debut pertama toko mainan itu juga di Komiforo. Selama ini kan Komiforo nggak ini nih, nggak pernah ada toko mainan kan, karena memang pasar komik. Nah, pada saat itu lah kayak misal pertama kalinya toko Wibu ini dia hadir di Komiforo. Nah, di situ. Jadi di situ gue jadi sponsor, langsung jadi sponsor. Di situ tuh ketemu sama Sensei buat ngasih tiket dan lain-lain. Dapat tiket ya. Jadi pertama kali saya ke Komiforo dengan kekuatan orang dalam. Nggak perlu ngantri, nggak kayak sekarang ngantri sampai Gila. mati. Gas aja masuk gitu. Nah, terusnya gue setelah itu Komiforo untuk lomba turnamen TCG. Mungkin Padi dulu main TCG, sekarang masih main Padi ya? Masih. Apa tuh? Gue main TCG, cuman TCG yang gue main di CF waktu itu gue turnamen Haikyuu volleyball card game. Hai. Oh, Ada satu ini. Itu juga saya ikut deh kayaknya, saya waktu itu. Bukan ikut namanya, maksudnya saya ada gitu. Kayaknya datang deh itu gua bang pas Haikyuu itu. Datang Padi. Datang. Tapi waktu itu ada turnamen apa lagi ya selain Haikyuu ya? Beberapa kali. Lupa deh kayaknya. Tapi kayaknya datang yang Haikyuu itu. Seru kan? Enggak deh, nggak seru. Enggak. Gue sama komunitas Haikyuu gitu sampai ya ada main-main seru-seruan gitulah di Komiforo. Jadi kok datang Komiforo bukan belanja tapi malah main. main kartu kan. Terakhir Komiforo sebelum hari ini, sebelum pandemi itu gue Komiforo sama pasangan itu udah bener-bener menuju kehidupan kuliah ya, di luar perwibuan gitu. Tapi tetap pengen ke Komiforo. Gitu. Setelah itu pandemi itu. Nah, di pandemi itu ada namanya Komiforo virtual. Teman-teman datang kan ya? Oh, ada gituan ya? Baru tahu gua. Ada tapi gua nggak ikut waktu itu. Saya nggak ikut. Jadi Kapan emang acaranya kayak gimana itu? Jadi Komiforo virtual ini ada dua. Komiforo virtual yang pertama itu benar-benar full Discord. Jadi sorry penonton ya, kalau misalnya gue salah tolong dikoreksi di komen. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang dikoreksi, takutnya ingatan gue yang rabun. Jadi ada dua kali Komiforo virtual. Yang pertama full di Discord. Jadi Discord itu isinya full bener-bener dagangan. Jadi kita kalau mau jadi Discord Komiforo nih isinya channel. Jadi ada channel A1, A2, A3, A4 gitu. Isinya ya katalog masing-masing toko. Kalau mau beli nanti mereka punya link PO, link Google Drive atau link Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Gitu. Lalu ada lagi CF berikutnya itu virtual tapi lucu nih. Dia pakai aplikasi gitu. Ya, yang itu ya yang. Ya, yang berarti kita jadi kotak kecil gitu loh. Lucu banget. Oh, itu Komiforo. Itu Komiforo. Ikut. Gue kira acara luar apa gitu. Event Jepang juga. Gue tahu event Jepang doang. Oh, itu Komiforo. Jadi kita jadi kotak kecil gitu, kayak kardus kecil gitu, keliling-keliling kayak venue-nya venue Komiforo, cuman
Damn. Betul-betul ada kayak mejanya, ada standnya, cuma kita jadi kotak kecil dan jalan-jalannya secara virtual. Semacam VR chat tapi VR sederhana, lebih sederhana ya. Ya, tapi nggak perlu pakai VR, jadi kita keliling-keliling sama kayak ke Komifuro biasa, cuma bedanya ini nggak ngantri gitu. Tanpa ada itu ya, tanpa ada batasan ya. Tanpa ada huru hara di sini ya. Huru-hara. Komifuro tanpa drama. Pertama kalinya ada Komifuro tanpa drama ialah ketika Komifuronya online ya teman-teman. Oh, gitu ya. Biasanya Nggak ada drama. Komifuro tanpa drama seperti makan sayur tanpa garam dan gula. Iya diet dong. Pasti ada. Atau kan Pasti hambar. Justru kalau nggak ada itu malah aneh gitu kan istilahnya yang namanya drama itu kan trouble ya, sebenarnya trouble. Yang namanya event yang dan ngatur orang banyak, diatur sama orang kan susah juga. Mungkin Susah. ini apalagi kesadaran kita ibu-ibu Indonesia masih banyak yang kurang ya sebenarnya. Itu jadi nggak cuma kesadaran ibu Indonesia yang kurang dulu ya, saya nggak bilang sekarang, saya nggak mau bilang sekarang karena saya berharap sekarang itu lebih baik. Kalau dulu Mantap. masih kurang, dan panitianya juga mungkin belum terlalu sanggup untuk ya mengatur yang kurang itu gitu. Jadi balance-nya masih kurang, masih gitu-gitulah, dan itu semua hal yang wajar. Manusia ngatur manusia itu kan ya ini masih ya seaman-amannya sebuah negara masih ada copet di dalamnya gitu. Ya. Bicara soal drama kayaknya itu dari tadi tuh mau langsung ke keluh kesah Mas Satu ya, gimana? Oke, untuk teman-teman di rumah dan di studio, asik ya punya studio aja kita ya. Teman-teman Persiapkan. Oke, berarti untuk teman-teman yang di YouTube dan di Discord, untuk sebagai informasi, kemarin Titik Wibu datang ke Komifuro ya. Yang datang ada Pak Adi. Tadi datang ya Pak Adi ya? Saya datang hari kedua. Oke, Pak Adi datang hari kedua. Ada Sensei datang hari pertama. Ya Sensei ya. Mencari murid kesayangan saya. Betul. Ada saya juga datang, dan satu lagi siapa yang datang? Z datang. Oh, Z. datang. Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan kartu nama dari Titik Wibu, nah selamat, kalian telah menemukan orang di balik layar ini. Fast reveal-nya lah. Oh, Iya. Kalau ada yang ingat sih alhamdulillah, kalau nggak ada yang ingat alhamdulillah juga. Oke, mungkin sekarang kita bahas ini kali ya. Karena sebenarnya meskipun kita datang bersama-sama, teman-teman perlu kita ketahui kita di sana terpisah, teman-teman. Maksudnya karena ada trouble yang Iya, kalau saya dan Pak Adi kan kami beda hari ya Pak Adi ya. Betul. Kalau saya dan Sensei dan Z ini terpisah dikarenakan tempatnya chaos, teman-teman. Bayangkan event Wibu seperti zombie apokalips. Nah, teman-teman yang penonton Gakugurasi, nah ini lebih parah teman-teman. Ini udah kayak Zombieland, udah kayak apa namanya? World War Z. Udah kayak World War Z yang udah sampai zombie itu manjat tembok gitu kan. Temboknya aja sampai jebol gitu kan. Damn. Sampai gitu ya. Gitu. Nah, Crazy. Gue pengen coba nanya nih seharian di Komifuro menurut member atau member kita idol group ya. Menurut Bisa jadi Honorer. personil dari Titik Wibu. Kalau dari Sensei sehari di Komifuro gimana nih? Apa aja yang dilakukan? Oh, saya boleh sedikit kali ya. Yang saya lakukan silakan Pak, dari awal bangun tidur sampai tidur lagi di hari Komifuro. Itu kepanjangan, itu bisa satu podcast semua itu ntar kegiatan saya semua itu kalau satu podcast. Nah, dari datangnya aja ya, datang pertama tentu saya ngantri
ngantri. Lebih tepatnya Jam berapa tuh? Lebih tepatnya saya bukan ngantri sih ya. Saya mencari Mas Z. Saya mencari Mas Z. Z kemana? Ternyata masih ngantri gitu kan. Akhirnya saya ngantri bareng. Habis ngantri bareng, tahu-tahu ada Masat lah gitu. Ternyata bawa tiket. Udah jadi banyak ya Masat ya tiketnya ya. Termasuk untuk saya, Mas Z dan beberapa teman yang lain ya. Nah di dalamnya itu udah tuh kita ke dalam, penuh banget, memang sangat penuh. Tapi begitu ke dalam diarahkan ke food court. Saya agak bingung tuh layoutnya, kok tiba-tiba food court ya gitu, kok tiba-tiba tempat makan loh gitu. Kok kayak dan luas banget. Saya sudah berharap food courtnya luas sekali. Food courtnya aja luas, gimana boothnya ya enggak gitu. itu harapan saya ya. Ekspektasi saya. Nah akhirnya kita bantuin Masat sebentar tuh. Masat boleh sedikit spill ya. Masat Boleh. cosplay sedikit ya. Masat cosplay ya kemarin ya. Betul. Cosplay jadi apa? Saya akan saya sudah bukan rahasia lagi. Saya editornya, saya akan kasih di layar untuk yang YouTube. Tapi kalau yang di Spotify saya akan ngomong Masat itu kemarin cosplay jadi gimana ya nyebutnya? Cold Class F ya. Cold Class F. Cold Class F. John, kalau istilah populer zaman dulu, Jonas Class F. Yang itu loh, yang anjir. Kayak cool gitu. Yang pakai serba hitam terus ada tulisan huruf F-nya. Itu dari anime Bakato Test gitu. Dan itu kan untuk teman-teman di Komiforo ya, memang sepertinya ibu zaman sekarang tidak kenal Bakato Test. Tonton ya teman-teman ya. Tadi itu saya bagian cosplaynya nanti saya akan sentuh sedikit lagi ntar. Nah, habis itu lah start. Saya pikir kan seperti biasa, saya berpisah dulu sama Masat. Masat, saya ke booth dulu ya, siapa nyari cosplay yang lain gitu. Begitu keluar kok ngantri, nggak tahu sih itu ngantri apaan, nggak tahu antrian apaan gitu. Ternyata antrian busnya jadi ditutup. Bingung sih kok ditutup gitu. Akhirnya dibukanya satu-satu pelan-pelan gitu. Akhirnya saya masuk. Saya belum ada niat belanja, saya mau lihat-lihat dulu gitu. Ada apa aja sih gitu kan. Lihat pandak, ada circle yang saya tahu, pandak lip misalnya, atau circle yang belum saya tahu. Saya sebenarnya nyari satu circle teman saya gitu ya, circle-nya Yumna. Saya lupa nama Facebooknya. Pokoknya saya nyari itu tapi nggak ketemu gitu kan. Sedang hati bisalah termasuk lagi gitu kan. Itu ya sambil nyari. Buat yang kesana mungkin bakal pasti ngeliat saya sih harusnya ya, sambil nyari murid kesayangan saya gitu. Sambil harap banget ada cosplay jadi murid kesayangan saya gitu. Murid kesayangan saya Tendo Arisu dari Blue Archive. Nah itu kan saya nyari gitu tuh. Jadi saya nyari gitu kan, sambil nyari santai saya nyarinya gitu kan. Dan akhirnya tuh tiba-tiba keluar karena saya nggak tahu itu pintu keluar. Keluar, ya udah nggak apa-apa, ntar masuk lagi gitu. Keluar, mau masuk lagi ditahan. Itu pintu keluarnya satu arah gitu, nggak bisa masuk kecuali yang punya name tag gitu ya. Sudah, oke lah, saya ikuti aturan karena saya wibu yang budiman ya. Ikuti aturan tuh saya keluar ke depan. Tiba-tiba kok ditutup gitu. Itu antrian banyak banget kok ditutup gitu. Pas saya sampai ke pintu gitu, saya tuh badan saya tuh kan kecil ya. Badan saya kecil jadi nyempil sanggup lah gitu saya. Akhirnya saya samperin, ntar nanti dibukanya jam sekian. Lah kok gitu? Gitu ya. Itu sih sebenarnya flow pertama itu. Dimana flow dari pengunjung ganti karena yang keluar padahal cuma mau sholat misalnya, atau mau ya nggak sengaja keluar gitu. Kalau saya kan nggak sengaja keluar gitu.
Ya udahlah sampai tunggu, saya ya udah deh jam segitu kan, akhirnya nyari musola gak ketemu. Ya udah sih, pas nanya jauh juga kan saya gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah jauh sedikit itu. Pas balik masih ngantri itu. untungnya saya selalu jadi yang masih ngantri tapi nggak lama kemudian dibuka gitu kan. Itu nah di situ tuh saya udah kerasa flownya, jadi alirannya tuh ditutup gitu, jadi nggak terlalu apa istilahnya, nggak bebas. Jadi karena sedangkan yang di dalam kan keluar pasti ya, yang di dalam keluar, begitu mau masuk lagi ditahan, yang belum masuk ditahan, jadi ketahan semua di luar gitu. Jadi itu yang flow pertama. Kedua seperti yang saya bilang tadi, saya harapan food courtnya gede banget, bosnya mungkin lebih gede, ternyata enggak, cuma setengahnya aja sama gitu. Jadi dibagi dua. Itu sih yang flow kedua. Tapi saya dengar mungkin ntar testimoni dari Mas Adi kali ya, tapi saya dengar alhamdulillahnya dari kedua lebih baik misalnya. Tapi itu nanti dari Mas Adi aja, Mas Adi kan dari dua. Nah gitu. Nah selain itu ya tentu saya seperti biasa, saya foto-foto. Untungnya masih bisa foto-foto ya dari awal sampai akhir, foto-foto cosplayer gitu. Nah mungkin cosplayer akan ditampilkan ya Mas Sat ya, kita akan tampilkan ya beberapa cosplayer di sini. Nah saya sangat senang dengan para cosplayer yang berfoto bareng kita, yang bukan berfoto bareng sih bedanya, yang saya foto gitu kan, semuanya bagus-bagus, cantik-cantik, imut-imut, dan apa ya, dan quality dari cosplaynya juga bagus banget. Yang cowok juga, cosplayer cowoknya yang saya tonton, yang saya foto juga bagus banget cosplaynya, meskipun gak banyak cowok yang saya foto sih. Terus kualitinya bagus lah, meskipun sampai dari awal sampai akhir murid kesayangan saya nggak ketemu, yang cosplay jadi murid kesayangan saya nggak ketemu dari Live Tendo Arisu. Nah ini agak sedikit terlepas dari Komifuro ya. Sorry ya, saya agak sedikit terlepas dari Komifuro. Ini keluh kesah saya terhadap event Wibu secara keseluruhan 2 kali saya nge-event. Sebelumnya saya nge-event ke GJUI Tanjung Barat yang di Ion, karena kebetulan terjangkau dari rumah saya di situ. Dan saya kalau Masat nggak pernah skip apa namanya Komifuro, saya kebalikannya, saya nggak pernah nge-skip GJUI gitu, meskipun nggak sebesar Komifuro kalau GJUI. Saya ngelihat ya, ini bukan pertama kali, sekali 2 kali ya, tapi saya menemukan ini sedikit annoying. Yang tunggu, sebelumnya disclaimer ya, saya bukan berarti menyerang atau apapun, karena cosplaynya bagus banget, tapi too much Genshin Impact. sampai saya mikirnya gini, kiri kanan aku lihat saja Genshin di mana-mana. Gitu. Jadi bayangin aja gini loh, saya nggak perlu berjalan 1 langkah, cukup untuk memutar mata maksudnya ya, melirik doang gitu. Lirik kanan ada Genshin, lirik kiri ada Genshin, nggak perlu muter kepala gitu, Genshin semua. Gini loh teman-teman listener yang buat cosplayer Genshin di luar sana, kalian bagus, saya apresiasi, sangat bagus, but come on, episode gak ada yang lain apa, kayak gini loh, Genshin kan ribet ya cosplay, desain karakternya, desainnya ribet. Lura ilustrator ya kan, dan pernah gambar Genshin kan? Pernah kan? Ya. Pernah. Ribet banget gitu kan? Ribet. Bikin kostumnya apa lagi gitu kan? Itu kan ribet. Mungkin ada yang beli, mungkin ada itu terserah. Tapi ada
cosplay lain, karakter lain yang mudah di cosplaykan, yang sangat mudah di cosplaykan. Misalnya anak murid kesayangan saya, Tendo Arisu dari Blue Archive gitu kan, itu sebenarnya gampang banget gitu. Yang susah tuh cuma wig sama tinggi, udah itu doang. Nanti dua-duanya bisa diakalin gitu. Yang bukti di mana bukti kenapa saya bilang cosplay Arisu itu gampang, karena saya punya jaketnya. Saya punya kemeja. Yang saya nggak punya adalah rok dan gender yang tepat sama tinggi. Itu Onna nokoni dari tayangan itu episode lain itu nanti bakal jadi episode lain kalau itu. Nah itu cosplay sekarang tuh kebanyakan Genshin. Nah ini yang sebenarnya nggak apa-apa ya. Saya zaman dulu juga ada sering zamannya Sword Art Online, Kirito di mana-mana, Asuna di mana-mana. Zamannya waktu itu apalagi? Oh berarti tren ya? Tren. Zamannya apa ya? Lupa ya. Apa sih? Ya, itu. Pokoknya yang tren banget. Itu semua di mana-mana. Nah pokoknya itu sudah alami, sudah natural. Tapi gini, saya bukan cosplayer, tapi saya fotografer. Saya fotografer dan saya penikmat juga. Jadi saya tahu bagaimana cosplay yang sama terlalu banyak itu mempengaruhi kalian juga para cosplayer. Gitu. Gimana? Nah, ketika cosplay karakter A, misalnya Lumine. Kita lihat Lumine foto. Berikutnya ada Lumine juga, kita foto. Akan kelihatan yang mana yang detil kecil yang istilahnya bikin cosplay A lebih bagus ketimbang cosplay B akan kelihatan, dan itu bakal mempengaruhi bakal jadi penyakit hati kalau menurut saya. Kenapa? Karena saya punya teman waktu ini dulu loh, bahkan sebelum Genshin ya, saya sebelum booming Genshin, waktu booming Sao, saya punya teman itu orangnya mulutnya nggak diayak, nggak bisa dijaga gitu sih. Nah mau cosplay, mau foto karena mau cosplayer kan, cosplayer Asuna waktu itu. Cosplay. Sebut saja F ya, F itu cosplayer Asuna, ayo kita foto dah tuh. Pas mau foto ada cosplayer Asuna lain gitu kan. Si F asal ceplak, itu asal jeplak. Itu yang itu aja, itu lebih bagus Asunanya. Seberapa nggak enaknya saya sama cosplayer Asuna yang mau saya foto gitu. Akhirnya saya dua-duanya saya foto sih. Itu jujur aja saya nggak. Nah itu kan satu, menimbulkan penyakit hati. Kedua, sebagai fotografer ya, saya jujur aja sulit sulit untuk meminta sama cosplayer yang udah saya foto, karakternya udah saya foto. Misalnya Lumine lagi ya, Lumine A, Lumine B, Lumine C, itu saya mau foto lagi, saya takut bahwa takut menimbulkan penyakit hati gitu kan, misalnya kayak iri gitu. Kok abis dia gitu kan, itu saya agak takut itu, saya nggak enakan orangnya. Nah kalau karakternya variatif, selain nggak kelihatan yang mana yang jelek yang mana yang bagus, bukan berarti ada yang jelek ya. Menurut saya bagus semua, tapi kelihatan detil kecil yang bikin kurang lah, minus gitu. Jadi kayak juri lah, kayak lomba cosplaynya sama semua, juri bakal ngebandingnya lebih gampang gitu. Sedangkan kalau cosplaynya beda-beda, katakanlah cosplayer A ada cosplayer Lumine, habis itu dari Genshin Impact, ada cosplayer dari series lain, Blue Archive misalnya, terus ada cosplayer lain dari series lain yang terkenal kayak yang lagi booming sekarang, Rico gitu kan. Itu menurut saya, bukan menurut saya juga sih, emang lebih variatif, dan bagi saya lebih mudah untuk diajak foto gitu. Mbak foto yang ini, Mbak foto dong gitu. Oh ada karakter lain, foto dong. Oh ada karakter lain. Galeri saya sebagai fotografer lebih variatif gitu.
Yeah, gitu. Dan I see. itu bagus banget, apalagi kalau kan karakter yang sama atau misalnya speaking of karakter yang sama, misalnya pose yang A, pose yang B lebih bagus mana tuh, itu kan perbedaan kecil kan ya, pada perbedaan 1 cm 2 cm posenya beda-beda, jadi kelihatan banget gitu. Sedangkan kalau beda karakter itu nggak akan kelihatan gitu, mau posenya kayak gimana juga gitu. Nah, sedikit keluh kesah saya itu kan kenapa nggak yang lain gitu. Misalnya yang lagi booming sekarang apa sih? Nggak cuma Genshin kan yang lagi booming sekarang, ya nggak sih? Liko Reko, masa kemarin di episode lalu sempat bahas Liko Reko kan, itu bagus banget animenya kan. Saya belum nonton jujur, tapi saya dengar memang bagus. Terus ada lagi yang booming musim ini apa lagi? Kalau musim ini sih nggak terlalu ngikutin sih. Apa ya? Tapi kalau Nggak tahu juga. musim kemarin kan juga masih ada Spy Family kan. Spy Family juga banyak. Iya. Spy Family juga banyak Ya. gitu. Cuma kayaknya 80% Genshin, 10% 10% Spy Family, 10% sisanya. 5%-nya VTuber, 5%-nya lagi sisanya. Gitu. Oh iya, VTuber. Iya. Iya, VTuber. Tapi mungkin lebih variatif ya, 10%-nya itu apa 5% VTuber bisa gabung ke variatif sih, soalnya nggak terlalu itu. Ya itulah 80% Genshin gitu loh. Saya kan bukan berarti saya nggak suka Genshin ya, saya memang tidak main, tapi saya paham benar Genshin itu game yang bagus, game yang terkenal, dan game yang asik. BTW ini tidak disponsori oleh Genshin ya, pihak Genshin Tidak disponsori oleh MiHoYo. tidak disponsori oleh MiHoYo ya. Tapi MiHoYo boleh lah. gimana Mas Satrio? Waduh. MiHoYo kalau mau sponsor boleh kontak langsung ke email YouTube ini ya. Nanti siapa tahu ya. Nah, balik lagi ke cosplay. Jangan katakanlah dari MiHoYo lagi nih. Maaf, bukan promosi MiHoYo. Kan MiHoYo ada berapa yang selain Genshin? Ada apa lagi selain Genshin itu? Ada Honkai kan. Honkai aja nggak ada gitu loh. Honkai aja nggak ada. Yang musim beberapa tahun lalu ada gitu kan. Oke. Honkai aja nggak ada gitu loh. Dan di Genshin pun yang cewek variatif. Tapi kalau yang cowok, kalau nggak Zhongli, Diluc, Albedo, Zhongli, Diluc, Albedo, Zhongli, Diluc, Albedo. Itu 3 mulu, yang lain nggak ada. Ada Fenty, tapi Fenty yang cosplay ini cewek gitu kan. Iya. Nah, gitu. Ya. Gitu. Pak Abi mungkin belum sempat ngelihat jauh-jauh sih Pak Abi. Sebenarnya banyak banget karakter yang lain juga sih. Tapi Genshin juga kan. Ini maksudnya di luar Genshin gitu. Meskipun yang lu sebutin Genshin pun masih banyak yang di luar dari apa namanya? Dari tadi ada Tianari, ada siapa lagi ya? Oke lah, istilahnya kan saya Ada itu. Oh ya, itu masih ada. Itu ada. Bahkan di hari kedua ini harusnya Masat datang tuh. Ada apa? Soalnya ada teman gue yang cosplay jadi Ain sama. Kan semakin menyesal kita tidak ambil hari 2 aja Mas. Astaga. Kalau seandainya kita ambil hari 2, ini nggak akan ada keluh kesah sebenarnya, tapi bakal lebih familiar ya sebenarnya. Tapi podcastnya selesai 5 menit. Gak jadi 1 jam ya. 5 menit beres. Ya sisanya kita bisa ngomongin yang lain. seperti di mana saya kemarin nggak muncul dan banyak editan saya yang pengen saya komen. Nah, tapi gimana kalau itu kan tadi saya. Nah, mungkin Masat gimana? Oke. Masat dulu ya.
Masuk Let's dulu go. deh, sekalian Hari D1 pertama deh. ya. Yo. Dari satu dulu. Biar kita bisa Mas Adi gitu kan. Habis itu kan Mas Adi Comparing ya, comparing comparing ya. lah, comparing lah gitu. Mas Ad gimana Mas Ad? Oke, mungkin buat teman-teman cosplayer di luar sana, di luar dari apa yang dikatakan oleh Sensei, kalian tetap bebas berekspresi, karakter apapun yang memang pengen kalian cosplayin, tinggal di-cosplaykan, Ini silakan. ini jangan dibilang saya ngatur ya. Ini saya cuma saran aja. Tapi gini, sedikit tips aja. Iya. Sedikit tips aja kayak kalau karakter lain yang kalian cosplayin, kalian bakal lebih mencolok gitu saya gitu. Gitu aja. Bakal Tapi lebih banyak balik orang. lagi sih Sensei, di mana mereka cosplay ini kan juga sebenarnya Ya, saran aja saran. emang demi kepuasan hati mereka sendiri juga gitu. Emang kadang ada yang pengen buat sendiri gitu, kayak misalnya gua kan datang ke sana kan memang pengen mengekspresikan diri gua aja gitu, nggak pengen apa namanya nggak pengen dilihat atau gimana karena memang ya gue pengen karakter Karena suka ya, karena memang suka karakternya. iya, gue pengen karakter dari Bakato Test nih, meskipun memang udah ya lah animal lawas banget gitu, yang tahu juga cuma beberapa, cuman ya udah nih gue datang aja ke sini buat ya udah pengekspresikan diri gue aja gitu. Iya sih, memang karena memang Genshin memang terlalu banyak yang suka sih, jadi Ya karena mungkin mereka yang memang cosplay ya karena memang mereka sukanya karakter itu gitu. memang sih kalau memang suka ya saya nggak akan larang kan. Dan memang saya dari kemarin dari tadi memang bukan nggak larang, cuma saran Di luar aja dari apa gitu. yang dikatakan Sensei tadi, untuk teman-teman cosplayer di luar sana, Silakan. kalian ekspresi, silahkan kalian apa namanya berkarya sesuai dengan yang memang kalian miliki, yang kalian mampu, jangan dipaksain. Dulu zaman awal-awal gue ikut event juga isinya rem semua. Iya tuh rem, akhirnya saya ingat waktu zaman rem tuh rem semua. Iya, isinya apa namanya, apa sih dulu ya, banyak lah pokoknya. Ya, tapi kalau memang kalian ngerasa di sana juga pokoknya ada satu hal juga yang tadi pengen gua sempat kemarin ketemu tuh. Mas Rehan tiba-tiba muncul avatarnya. Dan ada rekan baru kita, Rehan. Oke, tadi mungkin yang dikatakan oleh Sensei, kemarin gue sempat lihat pembuktiannya teman-teman. Tapi ini apa namanya, sedikit berlawanan nih dengan kata Sensei. Kemarin tuh gue lagi duduk di luar lihat cosplay Ganyu gitu kan, Ganyu. Tiba-tiba ada cosplayer Ganyu juga yang datang ngeliat, ih dia kostumnya bagus loh gitu, malah dia ngajak foto gitu, nanya-nanya, Ika ini kostumnya bikinnya gimana, dan lain-lain gitu loh. Jadi wholesome ya. Cosplay yang sama itu adalah ajang dimana orang bisa belajar satu sama lain, karena kan ada mereka yang memang mampu untuk beli cosplay yang mahal, contoh kayak PXI, brand-brand cosplay mahal tuh yang sering kita lihat di toko-toko. Namun ada juga orang yang memang dananya terbatas sehingga dia tidak dapat beli kostum yang mahal itu, tapi di sana akan terjadi pertukaran informasi gitu. Jadi di sana gue tadi nguping kan ya mohon maaf cosplayer Ganyu yang kemarin gue nguping, jadi kayak ngomongin ini cara bikinnya gimana, ini apa kok bisa beli di mana, ngeprint di mana, karena kan ada yang memang ngeprint, ada yang jahit sendiri, ada yang masang properti dan lain-lain gitu. Bahkan gue liat ada cosplayer Ganyu yang dia bikin properti. Kalau Ganyu multi kan dia ngeluarin es tuh. Nah itu ada dia bikin properti esnya gitu. Bagus sih kalau ada yang seperti itu, cuma sekali lagi ya itu memang awesome-nya kan, ada dua sisi dalam satu koin ya, jadi itu alhamdulillahnya dari sisi cosplayer yang lebih happy lah gitu. Saya cuma mungkin paranoid aja gitu kan, karena ya betul. Oke, kalau dari gue nih ya, gue datang ke CFP udah lumayan siang, udah jam berapa tuh, jam 8 gue baru sampai stasiun Cisauk. Itu gue udah ngantri, udah panjang banget karena gue dapet info udah ngantri dari subuh ya teman-teman, jam 3 pagi udah pada ngantri. Gila, ini orang mau berangkat sholat subuh aja kaget gitu.
Orang mau berangkat sholat subuh dia udah ngantri masuk event wibu gitu. Salah subuhnya di antrian. Kan kaget Anjir, gitu. anjir. Gue liat gue jadi satpam ya Ais juga pasti terkejut-kejut gue. Nah jadi Satpamnya ini mau orang sholat. ngapain? Heran ya. Bahkan Antusias. satpam CF pun mungkin kalah telat, kalah pagi sama yang mau ngantri. Itu bukti antusias ya. Mm-mm. Nah, jadi gue datang terus apa namanya? Gue datang ketemu Z. Z lu di mana? Dia kan udah ngantri duluan. Gue ketemu Z, akhirnya gue ngantri bareng Z. Setelah gue ngantri, tiba-tiba gue dapat kabar dari teman gue kalau misalnya teman gue ini udah ngantri duluan nih. Dia bilang, masa gue udah depan loket nih, lu mau nitip nggak? Bayangin coba. Jadi lu di chat begitu angin sorga gak sih? Enggak dong. Itu Lu lagi ngantri udah kayak orang gila, lebih parah daripada orang ngantri sembako waktu post apokalips gitu kan. Ngantri makanan, tiba-tiba lu di chat gitu, Mas, gue udah di depan loket nih, Bot. lu mau nitip nggak? Heeh. Gila, gimana sih lu antusias lu langsung girang gue. itu namanya Mas Takung, semesta mendukung itu namanya. Iya, Pestakung sama itu semesta mendukung gue untuk menjadi wibu ya. Yoi. Memang semesta tidak mengizinkan gue untuk pensiun. Sudah ditakdirkan menjadi wibu. Iya, jadi gue boleh masuk. Nah, gue masuk sendiri nih awalnya karena kan gue ngerasa di luar ada teman-teman gue nih, ada Z dan ketiga temannya, berarti berempat. Ada Sensei juga, ada apa namanya, ada teman kita lagi satu. Itu kan gue nggak mungkin nih masuk sendirian. Ya kali anjir gue tega gitu kan. Gue udah belajar sendirian, teman-teman gue masih ngantri di luar. Akhirnya gue masuk, gue nggak langsung masuk ke venue, gue langsung beliin tiket. Gitu. Damn. Jadi karena gue ngerasa rasa solidaritas gue tinggi banget nih ke teman-teman gue ngantri dari tadi, masa iya gue menikmati venue sendirian. Padahal kalau gue masuk itu venue sepi banget, gue belanja bisa kali puas gue belanja. 100.000 habis itu Semua ya. tuh barangnya ya. Iya, cuman gue mikir kayak anjir teman-teman gue mesti di luar nih. Akhirnya gue keluarin duit gue nih di kantong ya 350.000. Gue beli 7 tiket. Anjir. Gokil. Gue beli 7, gue balik ke antrian, keluar dulu nih, keluar lagi gue demi menjemput teman-teman gue ini. Gue bagi nih Z dan 3 temannya kan berarti berempat berarti 3 lagi dan 1 Sensei ya. Sensei kau tekat aja kalau nggak setuju. Ya Sensei 1, sorry dari Skill. Sensei 1, Sensei 1 terus ada teman kita lagi 1, kan 6 nih, udah 6 keluar, sisa 1 tiket. Duh, gue nafsu lagi belinya. 1 tiket kelebihan nih. Gue tanyain yang belakang gue ngantri, Mas, berapa orang datang? Oh, berdua Mas, ini gue ada tiket 1, lu mau nggak? Oh, nggak mau, nggak usah Mas. Tiba-tiba belakangnya nguping kan. Ya udah Mas, ini saya bayarin. Berapa Mas? Udah Mbak, 50.000 aja samain. Gitu. Karena memang saat itu pada saat gue ngantri ada calo. Pak Adi ada calo nggak di hari kedua? Anjir. Ada, tetap ada. Ada. Jadi ada Anjir. calo nih. Ada oknum preman ya. Gue nggak yakin preman ini bakal dengerin podcast ini, jadi gue katain aja. Ada preman-preman yang memang tidak beretika. Dia nyelak-nyelak gitu. Cara dia dapet tiket, dia nyelak-nyelak antrian. Karena kenapa gue tahu? Gue diselak juga sama dia soalnya. Tiba-tiba ada Wow. orang tak dikenal, memang tahu kan, kita tahu lah perawakan wibu. Nah ini benar-benar calo yang nyelak antrian, ngambil, beli tiket banyak, keluar, jualan gitu. Buset. Itu jadi mbaknya nanya berapa Mas? Ya 50.000 aja Mbak, soalnya kan saya belinya kelebihan juga, dibayarin sama dia masuk juga bareng kita. Gitu. Setelah masuk gua masuk food court dulu tuh, karena memang benar kata Sensei tidak bisa masuk langsung ke venue. Masuk food court. Di sana
Gua dikhianati oleh teman-teman gua. Udah gue beliin tiket nih teman-teman gua yang sangat baik hati ini, gua ditinggal dong. Saya nggak ninggalin ya. Saya cuma karena saya pikir bakal bisa masuk lagi loh. Bayangkan gua ditinggal. Gua tinggal berdua nih sama teman gua. Gua udah soalnya dari awal kan gue bilang kita mau cosplay bareng-bareng. Gua ada bawa kostum. Ternyata kostumnya pakai cuma berdua. Karena Siapa? yang lain gua sama ada teman gua satu lagi. Ternyata satu lagi juga pikiran sama datang akhirnya bertiga kan kostumnya. Gue bawa kostum 5 kan, masih ada 2 lagi. Akhirnya bertiga tuh gue jalan pakai kostum. Kalau teman-teman yang ketemu kostum Bakatotes, kayak ya pokoknya ntar lah ada gambarnya. Itu gua di sana bawa kostum. Alhamdulillah ada beberapa orang yang apa namanya Foto-foto ya. tahu karakternya. Ada juga yang memang nggak tahu nih, asal foto aja. Ih, apa nih? Ini pasti yang kakak itu tuh, yang apa namanya, klub klan gitu lah. Oh, situ gue foto, habis itu gue foto, nungguin lagi tuh teman-teman. Di mana saat itu sinyal bener-bener Oh iya, masalah sinyal ya. gila. Udah down ya? Bayangin Telkomsel, nah sinyal paling kuat sejagat raya di sana tidak bisa dipakai teman-teman. Emang hilang ya, bukan edge atau gimana? Iya, sinyalnya tuh ada, cuma nggak bisa dipakai internetan. Penuh padahal. Oh Tapi nggak bisa pakai. Penuh tapi nggak bisa. Di sana gue merasakan ketergantungan manusia terhadap sinyal internet. Gue tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Bayangin gue kayak orang gila keliling-keliling, nggak tahu mau kemana, nggak punya temen. Oh parah, sensei ditinggal. Tunggu. Saya sudah seperti yang saya bilang tadi. Saya tinggalin bukan berarti nggak mau balik lagi. Saya malah abis ninggalin saya cariin gitu kan. Iya, karena se-chaos itu acaranya. Jadi kita benar-benar nggak bisa komunikasi sama. Akhirnya gue duduk. Emang gila banget tuh berdua. Ya, kita ngapain lagi nih? Nggak tahu nih gue mau ngapain. Akhirnya duduk, benar-benar udah desperate. Itu padahal baru jam 12 udah desperate gue. Baru jam 12 tuh. Akhirnya gue duduk. Teman gue mau coba masuk nih ke venue yang isinya circle, nggak bisa, dia balik lagi ke gue. Akhirnya gantian nih, gue tip tas dong. Gue masuk ke sana, ke venue untuk memberikan postcardnya Rura. Anjir, thank you banget. Jadi gue beneran tuh masuk cuma buat ngasih postcard lo. Terima kasih lah buat gue. Udah dong, secara personal. Iya. Jadi gue datang tuh Rura bener-bener cuman mau ngasih postcard doang. Itu tuh gue harus ngelewatin lautan manusia. Dan selesai kan gue hampir mau, kalau bisa gue pukul-pukulan tuh di sana. Jadi kayak samurai warriors. Iya, udah mana nyari si circle-nya tuh kan. Untungnya circle lu tuh cuman A sama B doang ya, A sama C sama D gitu. Ya kan? Jadi gue sendiri itu nyarinya untungnya. Syukur deh. Itu masih di saya ya, Mas. Ntar saya kirim beserta giveaway Inorim. Pokoknya A. Lu A berapa tuh? A ada. Tapi tuh kalau yang A itu dia nggak seperti yang huruf lain. A itu dia U bentuknya. Jadi dari ujung ke ujung tuh A. Itu nyebelin itu. Tengah-tengahnya ada B, C, D, E, F. Iya. Layoutnya nyebelin kan? Layoutnya bingung ya. Layoutnya gua nih mikir kan ya. Oh, ini ada A sekian. Habis itu ada kan oke itu Pak Rura ngasih A berapa, lalu ada A 40 sekian. Itu gue kira kan deket ya. Itu ternyata dari ujung ke ujung dong. Kan A itu kan gitu kan. Udah gue semua gue kasih. Ada satu nih Pak Rura, mohon maaf tidak bisa tersampaikan. Gak apa-apa. Adanya itu kesalahan miskomunikasi kita ya. Salah gue juga sih, masih gak ngerti gue nya. Enggak itu ya, soalnya harusnya yang lu sebutkan itu AA bukan A. A itu kan korporat. Gue baca sih korporat A17 gitu, cuma gue kira korporat itu nama circle-nya gitu.
Makanya gak Harusnya lu gue. kasih tulisan aja korporat atau screenshot. Nanti kan gue tahu oh korporatnya karena boothnya beda tuh. Kalau korporat dia punya kamar kayak kamar sendiri gitu. Oh, I Iya, see. soal layout juga Kalau waktu itu circle biasa kan cuma kasih meja doang. soal layout juga waktu itu saya waktu dititipin sama Z ya, Z nitipin barang ke saya waktu itu saya masih di dalam. Itu saya bingung nyari apa B berapa gitu, saya lupa. B sekian gitu. Oh, itu B aja bingung saya. Gua akhirnya abis dari nganterin lu postcard gue keluarnya harus lewat kamar mandi. Iya. Apa? Jadi Emang biasa nah? Jadi ada kan ada hall 9 ada hall 10. Itu ada satu kamar mandi yang dia terkoneksi dari hall 9 ke hall 10. Itu gue harus upload situ, keluar ketemu lagi teman gue kan, teman gue tadi naruh tas kan, akhirnya kita mutusin bahwa ini kostum semua masukin tas, kita udahan cosplaynya. Oh jadi pas Capek. itu Bang pas lagi ngasih podcast cosplay. Enggak, cosplaynya udah gue taruh, cuman belum gue masukin tas, udah gue lepas. Oh, oke. Jadi semua masukin tas, akhirnya kita jalan benar-benar nggak pakai apa, pakai baju, cuman nggak pakai. Iya. Jangan bilang nggak pakai apa, cosplay. pakai baju casual biasa. Awas. Ini akhirnya kita memutuskan buat masuk lagi yuk, ayo. Oh, masuk Gue lagi. izin ke teman gue, gue kamar mandi dulu ya. Ya, gue keluar, temen gue hilang. Satu-satunya temen gue di CF hilang. Horor kali. Bayangin, gila, gue satu-satunya teman gue yang menemani gue sepanjang hayat gue di CF hilang. Sendirian ya, saya juga sendirian kemarin. Batang kara di sana. Jadi kayak orang bingung jadinya ya. Iya, gue sebatang kara. Akhirnya gue jalan-jalan sendirian tuh. Gue akhirnya belanja deh, nyempetin belanja di A1 tuh bootnya siapa tuh ya? Yang tadi gue Padi, siapa sih nama artisnya? Aduh lupa Itulah, juga nama artisnya. Boot A1, tapi kalau misalnya teman-teman dari boot A1 dengar, tolong akselnya tambah 1 ya, gue mau pesen. Itu setelah itu udah gue akhirnya mungkin mukjizat Tuhan ya, alam semesta berpihak pada gue, tiba-tiba gue ditepuk sama teman gue. Yang tadi. Takung lagi ya, Takung. Semesta mendukung. Iya, semesta mendukung. Gue udah stres banget, udah keliling-keliling kayak orang goblok. Tiba-tiba teman gue nepuk, nyari siapa mas? Anjing, nyari lu. Gak boleh di sensor, gak boleh berkata kasar ya. Udah pekerjaan editor aja. Oke, gue gak berkomunikasi kasar lagi teman-teman, gue berikrar tidak. Ini jadi sakit dulu tuh. Jadi itu, habis itu keluar gue sama dia keluar, benar-benar keluar di taman tuh, di luar hall 9-10 ada taman, duduk di sana. Sana nunggu aja pelan-pelan. Gue berharap ada sinyal, ternyata di luar aja nggak ada sinyal, gila. Akhirnya gue coba pelan-pelan kontak Z lu di mana gitu, sambil sedih-sedih melas-melas sekarang mau nangis gitu. Nah, akhirnya Z bertemu kita bertiga. Akhirnya tiba-tiba lewat tuh tanpa sadar gitu, gue panggil aja dia kayak nggak merasa bersalah gitu. Sensei ya, sorry ya sensei, tanpa merasa bersalah. 2 kali sensei lagi. Sensei tanpa merasa bersalah, dia lewat aja gitu, nggak sadar kepada kita. Itu pengen gue timpuk gitu pakai poster. Enak banget. Saya panggil emang. Iya, udah gue panggil tuh, mau gue timpuk bentar lagi. Samperin saya tuh kupingnya rada-rada kalau di ruang terbuka. Udah, ya pokoknya sensei datang, udahlah kita ketemu semua, kumpul. Akhirnya kumpul tuh udah sore, udah jam 3. Akhirnya udah kita foto-foto aja deh. Kita foto-foto cosplayer sambil ada di luar ya. Iya, yang ada di luar. Sambil kita ngasih kartu nama dari Teku Ibu. Nah, buat teman-teman saya yang dapat kartu nama dari kita, akan kita tampilkan cosplaynya di akhir sesi podcast hari ini. Mantap. Sebagai ending ya sekalian ya. Iya, betul. Nah, silakan kalau dari gue sampai situ sih Pak Adi, hari-hari gue di CF. Kalau Pak Adi kan D2 nih, silakan mungkin lebih mendingan. Let's go D2. Nah, Mungkin D2 nih.
Kenapa? Mungkin lebih mendingan, Iya. jauh lebih mendingan gitu. Jauh lebih mendingan sih kalau dilihat dari cerita-cerita dan foto-foto yang ada ya, yang tersebar luas di timeline sosial Gila. media. Chaos banget satu ya. Iya, jadi day 2 ini gua emang udah berencana sama teman-teman kuliah gua itu berangkat dari kosan teman gua di Tanjung Duren itu jam 9-an. Dan kita naik KRL. Jadi nyampe-nya di stasiun Cisauk itu jam 11 gitu kalau salah. Udah siang banget lah itu ya. Siang. Dan udah siang banget dan kita sih, nah kan kalau kemarin Masat agak susah tuh ya buat dari stasiun Cisauk ke AIS-nya ya. Nah tadi sih gue hoki banget itu masih ada tuh shelternya tuh, si bisnya tuh, dan pas banget isinya buat kita berlima kan di bisnya. Jadi kita mestakung banget tuh. Jadi pas kita kan sama ada petugas kan kalau dari Cisauk kan lewat atas itu kan, jalan atas itu. Nah terus sama petugasnya diarahin, ini kalau mau yang ke AIS turun ya, turun. Kita nyari kan awalnya bingung tuh, di mana shelter bisnya nggak ada gitu kan, nggak ada orang juga yang jalan ke situ soalnya. Nggak ada shelter bisnya itu. Lah digituin nggak ada bau-bau ibu ya gitu. Iya, nggak ada bener nggak ada. Jadi akhirnya kita jalan. Nah untungnya kan emang itu jalannya cuma searah doang kan, kayak muter balikan gitu doang kan jalan rayanya. Kita arah agak kesanaan dikit lah ke arah AIS-nya gitu. Nah itu kok ada bis gitu. Akhirnya temen gue nanya, kalau shelter yang mau ke AIS kemana? Oh yang itu mas. Oh ya udah, naiklah kita. Naik ya dengan naik shelter itu sih ya mendingan lah ya. Jadi pas nyampe AIS juga gue ngeliatnya gak terlalu rame banget sih, gak se-crowded kemarin gitu kan. Nah turun dari shelter aja, pas gue masuk ke AIS yang mau dari arah hall 10-nya itu, udah ditawarin tuh sama calo. Mas tiketnya nih mas. Masuk udah ditawarin ya. Baru masuk gitu loh, baru masuk belum nyampe hallnya, belum nyampe udah ditawarin tuh. Ya kita mah cuek aja, ngapain sih gitu kan. Katanya juga OTS-nya aman kok, lancar gitu kan, dari berita-berita yang beredar gitu. Ya udahlah kita jalan. Tempat OTS-nya kan di hall 10-nya ya. Nah pas nyampe situ udah ada tandanya tuh, udah panitianya sih juga udah ngasih tahu, ini yang mau OTS kesini ya, kalau yang udah punya tiket langsung ke hall 9 gitu sih. Udah kayaknya lebih proaktif juga ya. Terlihat lebih proaktif gitu. Nah pas di tempat OTS pun juga gue ngeliat sepi, nggak ada orang, nggak ada antrian. Bukan, maksudnya panitianya ada yang ngejual, maksud gue nggak ada antrian sama sekali gitu. Nggak panjang di OTS gitu. Nggak ada. Gue masuk langsung paling cuma 2-3 orang gue nunggu, udah langsung ke panitianya mau tanya berapa tiketnya gitu. Udah deh, gue beli buat teman-teman gue juga, jadi gue berlima kan, gue beli 5. Ya udah tuh, udah habis itu kan temen gue ada yang katanya COD dulu kan di luar hall, di exit hall 10-nya gitu kan. Ya udah gue tungguin. Nah baru setelah temen gue beres COD, ya udah kita jalan masuk ke hall 9. Dan kalau buat gua yang hari kedua itu masih dalam tahap wajar sebuah event wibu rame. Gak overcrowded enggak, tapi wajar aja emang segitu ramenya gitu. Nah, yang gua mau nanya dulu deh, pas yang di D1 itu yang dari food court ke booth itu emang gak ada jalannya atau gimana sih? Nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar ya? tutup gitu, jadi kayak tembok gitu, kayak sekat gitu. Nah kalau yang sekarang itu udah dibuka tuh, jadi kita bisa dari food court itu bisa ke area booth. Berarti tembok Berlin sudah dibuka ya? Ya udah. Gua nggak tahu sih kan, gua nggak ngeliat yang fotonya pas D1 antara hall 10 sama hall 9 itu kayak gimana, gua nggak tahu ya. Jadi pokoknya pas tadi gua datang udah nggak ada sekat, jadi lu bisa dari food court pun tuh bisa langsung ke area booth gitu. Makanya gue sama teman-teman gue udah bilang sih,
Nah, ini kita misah ya, kita emang pasti akan kepisah, nggak bakal bareng-bareng terus. Palingan nanti kita ngumpul di sini lagi, gue gituin ke teman-teman gue. Ya udah, abis itu misah, gue masuknya itu lewat food court. Gue nggak lewat yang hall 10-nya. Food court langsung ke area booth. Tuh. Nah, awalnya kan juga bingung juga kan, Masat kan ada nitip sesuatu ke saya tapi saya nggak dapat. Sorry Masat ya. Itu kan dia ngasih taunya yaitu booth A1. Nah, dan memang sinyal Telkomsel di sana itu sangat-sangat jelek. Sampai hari itu pun jelek gitu loh. Sampai hari kedua itu masih jelek. Untungnya gue bareng sama teman gue yang pakai Indosat. Jadi masih mendingan tuh internetnya. Jadi gue minjem tetheringnya dia bentar buat ngeliat denah booth gitu. Jadi gue sempat muter-muter dulu tuh, ini booth yang buat komunitas yang mana sih, yang satu kan nggak nemu gitu kan awalnya. Habis itu dikasih gue ngeliat, oh ini peta boothnya, peta mapnya, baru tuh ke A1. Lihat nanya-nanya nggak ada, ya udah. Terus akhirnya kan gue jalan ke booth temen gue di daerah sekitar A50 sekian lah ya. Bingung kan nih, ini mana nih A50. Akhirnya gue susurin tuh. Gue dari ujung ke ujung, ya ampun. Bete banget gue bilang. Layoutnya juga masih minus di situ. Iya. Layoutnya yang layout booth A gini amat sih. Kenapa nggak dijadiin satu, misalnya kan Sejajar A gitu. sama B itu kan itu jadi B aja sih gitu loh. Kenapa harus gitu, harus bentuk booth A-nya. Masalahnya booth A-nya kan panjang banget ya. Dari kalau misalnya ujungnya itu yang A1 itu bahkan sejajar sama yang corporate, tapi ujungnya itu di A50 berapa gitu, itu nggak sampai gitu loh. Maksudnya gimana ya, kayak bentuk U tapi U-nya nggak sama gitu. Ujungnya buat penderita OCD tuh. iya bener, bete gue. Ya udah, akhirnya gue nelusurin ke booth temennya gue itu, ketemu sama temen gue, ngobrol, terus gue bingung gue mau ngapain nih ya. Gue mau ngapain lagi ya, soalnya emang gue niatan ke CF itu cuma ketemuan sama teman-teman gue, reunian juga gitu kan. Jadi udah lama gak ketemu sama teman gue yang gara-gara pandemi juga kan, terus juga kerjanya di mana gitu kan. Jadi kita nggak satu kota juga, teman kuliah kan. Ya udah pas CF, ayolah kumpul di CF, ketemu, ya udah. Jadi memang niatan ke CF tuh gue nggak ada buat beli barang satupun, tuh nggak ada gitu. Bahkan sampai tadi pun gue nggak beli apapun, gue cuma beli di CF itu cuma jus alpukat. Alpukat kocok ke Jus alpukat itu. Nah, Pantas tadi kalau gue nitip duitnya ada ya berarti ya. ada. Kalau lu nitip mah ada duitnya. Ya, Gitu. Tapi Tapi ya itu karena memang gue nggak ada niatan buat nyari, makanya gue ngeliat cuma sekilas gitu doang sih. Nggak bener-bener kayak orang di satu booth berhenti gitu kan. Gue nggak kayak gitu. Biasanya Nah, saya gitu. ya gitu. Nah, tapi yang agak gue bingungnya itu di dalam area, apalagi di booth ya, yang booth terutama yang booth community ya, circle gitu, itu gue nggak ngeliat ada panitia yang standby buat ngarahin atau apa, itu nggak ada. Panitia itu cuma ada di sekitaran booth corporate ya, Di circle di nggak awal ada. malah di depan. Di circle tuh nggak ada sama sekali panitia, gue lihat itu ya. Entah gue yang nggak kelihatan atau gimana kan. Kalau nggak salah panitianya pakai baju warna biru Biru. kan. Gue nggak ngelihat di booth circle gitu. Entah ini panitianya kurang orang atau gimana, gue nggak tahu ya. Nah, dan juga akses keluar itu kan harusnya ada di hall 10 ya. Exit hall 10 itu kan yang pinggiran di sebelahnya, di habisnya booth A yang awal-awal kan, buat exit itu.
Hmm. Nah, tapi tadi itu gue ada satu exit di belakang tuh, di hall 9 tuh. Nah itu Jadi gue keluar. Exit apa tuh? exit yang saya kedepak tuh di situ kalau nggak salah kayaknya, kalau Iya. kita mau membicarakan exit yang sama ya mungkin di situ saya kedepak keluar. Bukan Pak, itu tuh exit di food court. Oh Iya, exit. Nggak ada. berarti Tapi ini bukan exit, bukan hall 9 yang ke depan ya, bukan balik lagi ke Iya. depan pintu Hall 9 kaca ke ya. belakang. Ini yang Hall 9 ke ke belakang. Yang buat masuk Jadi keluar barang kan? betul, keluar tuh loading dock gitu. Temen gue soalnya Oh. pas gue tanyain kan, lu di mana nih? Gue soalnya kan udah capek banget jalan-jalan muter-muter, nggak ada tempat duduk, mau duduk di bawah juga. Gue lagi agak kesulitan duduk di bawah gitu kan karena ada penyakit. Gue tanya temen gue, lu di mana nih? Gue di belakang nih, di loading dock hall 10. Gue bilang, waduh, lu lewat mana itu? Ada kok di belakang tuh, lu lihat aja. Gue lihat emang ada pintu kebuka gitu kan. Tulisannya sih malah entrance only, tapi kenapa pintu kebuka nggak tahu. Gue bisa keluar dari situ. Waduh. Dan yang jaga memang cuma keamanan dari pihak gedung harusnya itu, Gedung. bukan panitia. Gitu. Ya udah akhirnya gue keluar di sana, bahkan di belakang itu kan di loading dock hall 10-nya aja. Di situ ada standnya BS Station, coy. berarti Damn. itu yang berarti yang saya kedepak dari situ. Yang di Makanya gue kaget. Wow, di belakang loading dock ada di station. booth BS Station, tapi nggak ada petunjuk orang buat ngarahin ke sana. Ini apa sih? Ini beneran booth BS Station atau mereka bikin sendiri? Gue nggak tahu lah ya. Soalnya memang kalau di map juga nggak ada tuh. Nah loh, kan Kalau nggak salah ya. itu banget ya, kayaknya fatal banget itu deh kayaknya. Kalau Iya. kepikiran Gue ya. cek dulu. Tapi Soalnya kalau- juga orang, masalah kan ke BS Station kan pasti juga corporate juga kan harusnya ya. corporate ya, iya. Itu corporate loh, Kalau- bukan abal-abal loh. Kalau masa Bahkan ingat di Balai Kartini itu kan kalau nggak salah ada juga, bukan bis station sih ya, corporate-nya yang mirip-mirip bis station juga, saya lupa, Ponimu apa. Itu ada. itu paling di depan malah. Iya, kalau dulu di Balai Kartini ada beda, ada sponsor korporat itu di depan panggung. Jadi baru di belakangnya ada circle. Makanya harusnya kan tuh circle entry kan ya kalau misalnya di itu ya, di mapnya. Tapi ini ada tulisan kecil, entah gua ini ambil dari yang Pak Saat kirim ke gua sih. Di hall 10 ini ada tulisan tenda, terus ruang ganti, penitipan, terus circle entry gitu kan. Nah ini entah ada satu kotak kecil apa nggak tahu. Nah tapi pasti yang di depan tendanya itu Bis busnya sih bis station. Itu yang gue bingung. Kenapa ini di belakang gitu loh. Dan nggak pasti kan nggak ke expose kan tempat Iya. itu. Agak aneh buat gua placingnya di situ. Nggak ngomel itu, pihak bis station nggak ngomel gitu. I don't know lah ya. Teman-teman kalau ada yang tahu silahkan di komen. Iya. Buat chatting juga ke kita, buat biar mungkin panitianya juga tahu lah ya. Itu sih makanya gua agak bingung. Terus ya udah gua ke belakang sama temen gua, duduklah itu di taman belakang tuh sambil beli minuman dingin biar mendinginkan tubuh. Menghangatkan. Nah itu makanya agak aneh juga gue ngelihat ada Sepuh. sesuatu di belakang tapi kayak nggak ada tulisannya tuh kan. Nih tulisannya ya, kalau lebih jelasnya yang barusan dikasih itu Komifuro DJ Booth. Maksudnya? Gue yakin nggak jelas kan? Ada DJ booth di belakang. DJ Booth di belakang, tapi lu nggak dikasih tahu entrance-nya dari mana itu. Layout ya, masalah layout nih. Nggak jelas kan? Itu aneh banget buat gue. Sorry to say ya, itu aneh banget, layoutnya aneh banget. Nggak Nah bisa sesuai. dilihat juga dari nih booth A itu ya, booth circle A itu ya itu dari pinggiran. Nah tapi ya cuma sampai di sebelahnya booth G
nggak sampai ke depan, itu kayak huruf P kebalik tapi ya sebel aja gitu gua. Iya. Layoutnya itu apa sih? Kalau teman Nggak. saya yang desainer perusahaan properti bilangnya itu gak sesuai feng shui. Nggak sesuai feng shui. Oke. Pak Adi, huruf P Ya, ya. kebalik itu kan ki ya. Ki. Ya maaf. saya otaknya udah lelah ini masalahnya. Udah lelah otak saya. Oh iya kan, recordingnya kan emang setelah day 2 ini ya. Iya, ini beneran H plus sekian jam gitu sih. Jadi gue juga nggak terlalu lama di CFD 2 ini. Gue itu cuma, ya itu kan gue datang berarti kan sekitar setengah 12-an ya. Setengah 12-an terus temen gue juga misa, pas ketemu lagi dia bilang kan, ayo deh cabutlah kita ke Ion, butuh tempat buat sholat nih. Gue nyari mau sholat jauh katanya di hall 3, tahu sekalian aja kita ke Ion sambil makan siang gitu. Jadinya gue jam-jam setengah 3, jam 3 itu udah cabut gitu dari ICE ini, dari tempat ICE. CF ini gitu. Tapi ya so far gue lihat sih memang CF hari kedua ini nggak terlalu padat seperti yang hari pertama dikabarkan. Mau nanya deh Mas Adi, Gimana? sempet ada ya penutupan gerbang gitu nggak? Pintu masuk yang di hall 10 itu nggak ditutup sih, tapi yang dibuka cuma satu pintunya aja gitu. Tapi pas gua sempet muter lagi, akhirnya itu pintu yang kebuka itu 2, kanan kiri. Awalnya cuma kanan doang itu yang kebuka, terus jadi kanan kiri sih. Tapi gua nggak ngelihat adanya buka tutup pintu ya. Oke. Paling orang nggak, yang udah di dalam nggak bisa keluar lewat situ. Lu kalau mau keluar antara lewat kalau misalnya bener-bener mau keluar dari hall, maksudnya keluar ke luar ruangan banget, ya itu antara lewat yang belakang tadi atau enggak yang exit hall 10 gitu. Oke. Tapi kalau misalnya lu mau muter lagi ya juga bisa. Jadi lu ke entry yang ke booth tadi itu, terus lu ke yang food court gitu. Dari food court itu ya lu muter lagi ke depan gitu kan. Itu aja sih. Jadi tapi memang yang di depan, yang di pintu-pintu kaca itu, yang kaca-kaca depan itu nggak ada buat exit kalau nggak salah. Lu nggak bisa exit. Jadi exitnya itu cuma satu di yang hall 10. Nah Exit itu, hall 10 ya, itu bagus sih kalau begitu sih. tuh. Tapi ya jadinya memang sirkulasi orangnya itu lebih enak lah ya. Terkendali, justru malah Terkendali gitu, lebih baik gitu loh. Maksudnya orang lewat manapun tuh bisa banyak tempat buat lewat jadinya gitu loh. Betul. Kenapa? Nggak sampai kayak D1 yang katanya ada celah 5 cm dilewatin sama orang kan. Karena gini sejatinya adalah flow itu ada keluar masuk. Ketika satu ditutup, katakanlah keluarnya ditutup, entry di dalam pasti menumpuk. Kalau entry-nya ditutup, di luarnya menumpuk. Kalau dua-duanya dibuka, flow-nya mau yang masuk kepenuhan nih, udah keluar. Ada yang mau keluar masuk lagi, ya udah masuk lagi. Jadi nggak akan ada penumpukan di satu daerah gitu. Iya. Dan juga sih di ruangan yang food courtnya sih memang kan dia kayaknya yang meja, kan ada meja kursinya ya. Iya. Itu cuma setengah hall. Jadi ya yang setengahnya itu ya orang-orang pada duduk di bawah gitu. Jadi memang bagus begitu. nggak terlalu nggak terlalu padat dengan benda-benda lah. Jadi orang bisa bahkan kalau yang di food court itu yang di hall 9 di belakang itu yang tadi yang aku bilang loading dock tadi itu, ada teman-teman gue dari sebuah circle, mereka itu sampai gelar tikar coy di situ coy. Buat duduk bareng, buat ada ngumpul main kartu lah apa segala macem. Tadi gue lihat tuh Itu ya. bawa tikar loh, niat loh, gue bilang terbaik hewan, antisipasinya sangat bagus. Itu tapi memang ya itu tadi balik lagi buat yang D2 sih
lebih teratur, lebih terkontrol buat gue ya. Anjir toxic. Improve ya. Lebih improve ya, improve-nya bagus. Terkontrol Mas Rora. Terkontrol. Bukan Itu loh. Bukan gitu. Dan juga kalau itu untuk aspek dari venue acara dan panitia gitu. Kalau buat aspek dari pengunjungnya sih kayak cosplayer ya itu tadi sih masih banyak memang yang dari Genshin gitu. Genshin. Ya, tidak terlalu banyak variatifnya lah ya. Tapi memang kalaupun ada yang lain itu belang banget, beda banget gitu. Maksudnya kayak tiba-tiba kayak tadi gue ngeliat ada yang cosplay dari Jojo lah, terus juga Iya. Tapi mencolok banget. Terus dia mencolok banget jadinya. Terus juga ada yang itu tadi yang senior gue itu pakai tiba-tiba jadi Ainz Ulgon lah, dia sambil anjir niat. Sampai bawa bendera tuh kalau nggak salah tuh bener-bener jadi itu wah bendera tongkatnya dia tuh tapi itu ada gila emang gue bilang tongkat emasnya itu tuh iya World item. Iya, world itemnya tuh ada tuh. Niat banget. Tapi mungkin itu sih yang saya rindukan dari sebuah cosplay, dari cosplayer yang dulu saya kan dulu pertama tuh kalau mau penasaran event Wibu pertama saya. Jadi pertama kali saya datang ke event Wibu, benar-benar pertama kali itu, mau tahu event apa? Apa tuh? AVA ID. AVA-ID. Pertama-tama aja AVA ID gitu kan saya. Jadi kelihatannya elite. Dan cosplay AVA ID itu niat memang. Nah, ya memang skalanya beda sih. Skalanya beda, mungkin karena saya dimanjakan sama itu. Jadi saya agak rindu sama cosplayer yang full face ditutup kayak Kamen Rider, Ainz Ulgon atau cosplay Gundam yang gede banget gitu. Saya mungkin rindu aja gitu. Ada sedikit kerinduan di hati saya ini. Jadi mau mengiterat yang tadi mungkin ada kerinduan di hati ini untuk melihat cosplay yang benar-benar buat saya wajir gitu kayak mustahil nih harusnya gitu. Ya itu sih kalau buat cosplay sih mungkin masih ada yang bisa diimprove. Dan juga sih kalau gue bisa saran ya, ikutin satu saran dari salah satu komika favorit gue. Bahasanya ini agak berbeda nih ya. Itu tapi dia juga ngambil kalimat ini ngutip dari buku mana gue lupa. Yaitu adalah sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Tahu gue tahu tuh. Udah awam banget sih di telinga gue. Iya, itu sangat awam lah ya. Jadi oke lah lu misalnya cosplay sekarang ya itu Genshin, tapi ya berbeda itu ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi memang kalau misalnya namanya juga berkarya kan sesuai hati ya. Kalau misalnya memang kalian mau ini cosplay ini gue bikin sendiri, gue apapun itulah ya, maksudnya ini pride gue mau, ya udah lanjutin aja karena memang itu adalah kesukaan kalian. Tapi ya jadinya kalian tuh harus ada yang membedakan dari yang lainnya gitu sih. Sedikit ya, tapi meskipun gitu tetap benar kata Mas Adi dan Mas Sab, misalnya mau cosplay apapun sesuai hati kalian. Karena meskipun saya tadi bilang kiri kanan kulihat saja Genshin di mana-mana, teman saya sendiri ada yang cosplay Genshin jadi Hutao, itu bagus banget misalnya saya. Dan yang bagus banget itu ya kelihatan jelas gitu kan. Dan ya itu, jadi variatif aja sih kalau saya mungkin rindu aja variatif gitu. Dan mungkin sedikit salty, murid nggak ada yang cosplay jadi murid kesayangan saya cari udah siap-siap kapan gitu kan. Iya, padahal kan kalau bahkan kan gue juga saya kan bilang kemarin kan ke GJUI yang di kita ketemu ya. Kita ketemu ya. Iya. Lebih bervariatif ya kalau bisa gue bilang buat cosplaynya.
bahkan ada yang jadi aharen juga loh kalau nggak Iya. salah itu di KJI itu. Saya Sampai sempat beneran digendong di pundak loh itu. Iya, saya pernah lihat, saya lihat pas lagi digendong. Ada yang loh, garam, juga guys, lagi parah. lewat, wah apaan tuh. Anjir. Karakter favorit Rura, salah satu karakter favorit Rura itu Aharen, jadi Rura ke garam banget nih. Iya, parah. Tapi memang gini sih, CF itu bukan ajang cosplay gitu sih. Iya sebenarnya. Jadi ya gue sih mau wajarkan aja Wajar ya lah. udah dia orang cuma datang kan, cuma ini kan juga namanya convention juga Iya. kan. Mungkin kalau kelas H gitu, kelas H lah ya, Class H. gue ngomongin kelas H itu memang disitulah tempat kalau kalian mau Cosplay. harusnya ya cosplay, perform segala macam. Sayangnya yang ikut ke kelas H dia nggak ada di sini nih. Nah itu tuh hilang tuh orang. Mas Z, apabila Mas Z dengar ini, Mas Z belum muncul dari episode 0 loh. Sama untuk kelakuan pengunjung sih ya, gue sih nggak ngeliat aneh-aneh. Palingan yang minusnya tetap aja orang-orang yang duduk di taman-taman itu masih suka membuang sampah yang tidak pada Wah, tempatnya ya. anjir. Oke lah. Gila. Oke Itu lah. budaya jangan. Tetap udah ada disediain tempat sampah, tapi memang nggak parah kok, nggak parah sih, tapi memang udah lebih sadar lah orang-orang buat itu. Tuh. Apalagi ya? Oh, sama memang untuk nyari minuman di dalam hall itu selain di food court agak susah. Jadi untungnya sih tidak seperti event-event di Jepangan lainnya. Kita bisa bawa makanan dan minuman dari luar. Oh emang nggak boleh ya? Tunggu. Emang ada yang nggak boleh? Ya nggak boleh, ada aja Pak. Ada aja. Saya baru Jadi tahu lu misalnya bawa botol minum itu ke dalam tuh ada yang nggak boleh. Nggak tahu itu saya loh. Karena saya selalu bawa bekal sendiri kalau ke event. Oh alah. Kalau misalnya bawa botol plastik minuman gitulah ya, botol bermerek gitulah ya, itu kadang-kadang nggak boleh. Kalau buat Tupperware apa botol-botol yang memang punya sendiri Ya. itu boleh. Itu boleh. Itu ya. Itu boleh. Pantes. Maksudnya kayak minuman berkemasan gitu. Kemasan tuh nggak boleh biasanya. Nah, untungnya juga ya itu di Komifuro ini Boleh. entah gimana, tapi juga ini salah satu kekurangan juga, mereka itu nggak ada body checking dan juga Waduh parah. luggage checking, maksudnya apa, barang bawaan kalian tuh nggak dicek gitu. Oh iya sih. Iya. Di Juli aja ada ya. Venue-nya tuh nggak ada, itu yang agak minus buat gue. Gue cuma pas masuk ke hall 9 aja, cuma panitianya sama tim kalian cuma bilang tunjukin tiketnya di gelang, di tangan tuh tunjukin, udah gitu doang, nggak ada body checking, nggak ada apa, orang masuk aja gitu. Yang GJUI aja ada ya? GJUI. Yang GJUI aja Kan ada body GJUI checking. dalam mall Pak. Enggak, dulu Dalam waktu mall masih memang. enggak. Dulu waktu pas dulu tapi ya keluar masih di luar juga, masih di UI ada body check. Itu kan di sebelum pandemi emang masih kondusif. Semua event sebelum pandemi itu kondusif masih. betul. Mungkin emang pandemi. Tapi memang seharusnya sih, seharusnya sih memang tetap dilakukan body checking minimal lah ya, sama ngecek apa sih yang dibawa gitu loh, karena Mungkin, kan ya jaga-jaga aja sih. Iya, mungkin dari pihak gedungnya lupa diingatkan kali ya. Kalau di GJUI pasti diingatkan sih itu. Mas Adi, nggak mungkin kita bisa ini kali berkaca pada event sebelah, dimana kalau konser-konser artis Korea itu mereka diminta untuk pakai tas berwarna bening. Betul. Sehingga panitia lebih gampang buat ngelihat, ini nggak perlu minta periksa, dari luar kelihatan oh isinya ini nih gitu. Iya, di baru tahu. benar juga, karena ada event juga di hall sebelahnya tuh, yaitu ada sebuah konser dari boy group Korea, dan memang bukan kebanyakan ya, bahkan Wajib, yang nonton itu wajib pakai tas warna bening. Tas plastik bening itu mana tuh. banyak yang jual sekarang Bang.
banyak yang jual ya. Tapi nanti kalau gue mau nonton konser gitu kan, gue bingung beli buat cowok gimana ya. Emang mau? Betul juga. Emang mau? Kalau cewek wajar lah ya, punya tas bening gitu kan bisa jadi tren gitu kan. Fashion ya, fashion. Cakep aja fashionnya gitu. Lu kalau cowok tas bening aneh ya. Kalau gue bilang. Jadi kalau gue biasanya mending gak usah buat tas sama sekali, Pak. Iya. Betul. Masalahnya ya itu Pak, dompet, HP, powerbank taruh mana? Jaket ada. Kantong. Jaket ada. Berat. Saya tipe justru malah beli Yang dipegang di tangan cuman light stick aja, Pak. Nah itu sih benar sih. Itu yang benar. Tangan tuh paling lightstick sama HP buat video kalau boleh gitu kan. Iya. Ya balik lagi sih ya, itu sih kekurangannya mungkin ya, itu nggak ada checking ya buat di security-nya sama sekali. Jadi orang bisa dengan mudahnya keluar masuk, entah bawa barang apapun ke dalam dan keluar dari situ. Tapi ada hal yang lucu juga sih, buat yang minum itu kan di dalam venue harganya yang di food court itu 10.000. Terus juga ada orang jual yang di luar area itu, yang di itu juga beberapa ada yang bawa 10.000 juga jualnya gitu. Nah tapi itu kalau misalnya yang tadi ke loading dock belakang itu tuh, itu ada pagar besi itu kan ada orang jualan juga tuh di situ. Starling ya. Iya, kayak mirip Starling itu agak sedikit lebih murah tuh. Tadi gue beli air aqua 8.000 tuh. Diskon gue 2.000. Udah beda 2.000, lumayan tuh beda 2.000 tuh kalau misalnya lu beli agak banyak gitu kan. Tapi di dalam aqua 10.000. 10.000? Kok saya 5.000 kemarin? 5.000 di mana? Kok tadi gue sih baca di tulisannya air mineral 600 mili ya? 600 mili ya? Iya, yang standar lah. Ya standar lah ya. Ya air mineral standar itu yang tanggung itu 10.000 jualnya. Mungkin mereka belajar dari pengalaman kali. Oh ini dia jual 10.000 nih, kenapa nggak gue jual 10.000 aja gitu. Tapi kemarin saya 5.000 serius nih. Saya sampai beliin orang asing. Nggak menyesal itu penjualnya menyesal. Dia penjualnya menyesal. Dan gue sih tadi nggak ngelihat di harga makanannya ya murah atau enggak gitu. Kemarin mungkin di D1 Masat atau Sensei ngelihat nggak tuh harga makanannya berapa? Mana sempat. Saya nggak makan. Napas aja susah. Boro-boro makan. Saya nggak makan itu aja aku curi kesempatan. Iya itu tadi paling gue cuma sempat belinya di dalam di food court itu. Ya tadi itu alpukat kocok dengan harga Rp30.000 dan sangat tidak worth it. 30.000 harganya yang tidak worth it. Es itu tidak worth it itu. Gua mending tadi beli es jeruk sekalian daripada alpukat kocok ya. Karena kalau saya ke Komifuro itu nggak pernah buat beli makanan. Kalau beli makanan biasanya saya nggak pernah beli ke event Wibu nggak pernah beli makanan saya. Iya maksudnya gini loh, kan gue mikir event Wibu ada food courtnya, kayaknya itu food court bawaannya dari venue ya. Iya sih. Iya. Ada bawaannya. Kalau di Komiforo biasa kan pasti makanannya makanan wibu ya. Iya itu. Nah itu gue mikirnya pengennya ada kayak takoyaki, okonomiyaki gitu kan. Ada. Milan. Ini nggak ada. Terus apaan dong? Standarnya Jual apaan dong? Makanya standarnya malah tadi yang jual ada yang jual nasi goreng, ayam geprek ya, goreng, pempek, apalah itu. Aduh, mau cemilan nggak bisa dicemil. Cemil nasi goreng. Nasi goreng. Tapi saya jadi penasaran sih inside story-nya kan. Kayak misalnya tadi food court, soal food court itu kayak dari gedungnya kan bukan. Terus apa mungkin waktu kemarin yang ada satu food court dari gedungnya yang minta food courtnya digituin ya? Mungkin sih nggak tahu ya. Mungkin kalau ada listener yang panitia dan tahu, tolong jangan pertama tolong jangan di dislike. Ya itulah. Bisa Kita telah membocorkan rahasia nih. Kita bisa ditangkap. Agak aneh juga sih kenapa memang awal, malah setahu gue memang awalnya CF itu 2 hall. Iya. Hall 10 gitu. Tapi kenapa cuma yang dipakai kemarin di D1 itu hall
10-nya doang gitu loh, nggak maksimal juga. Dan juga ya itu, dan layoutnya malah ya buat gue itu terlalu, buat antar boot yang mepet-mepet Iya. banget ya, Yang seperti itu tadi. mepet banget sih Heeh. gitu loh. Jadi kayak misalnya nih boot yang DCE BCD itu agak mepet tuh. Jadi orang mau ngelihat yang di dalamnya tuh agak susah juga. Orang Iya. buat jalan tuh juga susah. Oh, berarti masih problematika mepet tuh masih ada ya. Sekarang kemarin juga agak sedikit mepet kalau menurut saya. Masih Ya mepet kan tuh. emang nggak diperluas Pak. Masa Iya. digeser-geser kursinya kan nggak Iya. mungkin. Gitu. Iya. Memang yang diperluas itu cuma ya bagian food courtnya kebuka aja gitu. Tapi seenggaknya itu ada improvement ya. Mm-mm. Juga ini Pak, ada berita di mana circle ini nggak boleh prepare H-1. Mereka harus prepare dari hari Sabtu. Jadi pagi-pagi mereka harus datang pagi buat prepare. Buset. Ya ada beberapa Nah, circle yang memang nggak siap buat buka. Karena banyak tuh circle yang sampai ada apa kayak tinggi banget tuh, poster banyak buat pejibun gitu. Iya, memang gue juga baca itu sih, bilangnya kok agak aneh juga kenapa mereka nggak boleh prepare H-1 gitu loh. Takut dicuri-curi Pak katanya Pak. Hah? Takut barangnya dicuri-curi. Oh. Ih, Tapi kan maksudnya siapa? Agak aneh, tetap aneh sih. ini tetap aneh. Minimal H-1 malam hari lah gitu loh. Enggak sih, kayaknya Maksudnya bukan hari panitia H banget baru nyiapin itu agak susah juga. saya Kan bisa curiga. aja kayak yang apa, lu ada circle yang bawa kayak buat tempat gantungannya lah atau buat Iya. tempat apanya lah, kan bisa dicicil gitu. Kalau barang-barangnya mah hari H pagi ya oke gitu. Tapi Pak memang untuk dari dulu yang memang yang bisa masuk sebelum hari H itu hanya korporat. Oh dulu circle memang dari dulu gitu. hanya dari dulu memang harus hari H, karena waktu gua jadi korporat jadi sponsor tuh gue bisa bangun tent yang lainnya emang belum pada datang karena belum boleh. Gitu ya. Cuman dulu kondusif, jadi pagi-pagi datang pun keburu semua gitu. Tapi sih emang karena mungkin ini jauh juga kan, dan Ice kalau dulu kan kemarin di Balai Kartini kan istilahnya rutenya lebih banyak daripada ICE. Orang dari Jakarta Bogor aja harus jalur Jakarta Bogor di kereta harus transit 4 kali, sedangkan kalau dulu di Balai Kartini dari jalur Jakarta Bogor nggak perlu transit. Gue sekali dong Pak transit Pak dari Bekasi. Ya tapi nggak 4 kali kan. Sekali dong. Makanya orang Bekasi Pak nikmat sekarang naik KRL. Panas. Ngadu aja gimana? Bapak kok spill ya tempatnya di mana ya? Bekasi luas Pak. Bekasi luas, Jakarta luas, siap. Indonesia luas ya maksudnya. Jadi ya saya sih di hari kedua itu tidak banyak keluh kesah. Kalau kesannya ya. Mungkin emang hari pertama. Karena memang sudah well prepared ya. Mereka lebih prepare lebih mungkin ya. Lebih baik Panitia tidak tidur itu. Panitia evaluasi. Evaluasi semua guys. Tapi ya tetap aja gue masih menyayangkan tuh sih, masih tidak terlalu banyak panitia yang ada di venue gitu. Itu lagi tidur Pak. Lagi tidur. Karena malamnya evaluasi. Begadang evaluasi. Tapi ya maksudnya kan kayak kan amit-amit ya, kita kan nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba lu orang lagi muter-muter sakit lah atau gimana kan agak susah gitu penanganannya agak iya sih iya. Ya amit juga ada misalnya ada yang tiba-tiba ada yang kemalingan atau apapun itulah ya kejadian kan, lebih susah untuk ditangani lebih cepat gitu loh maksudnya. Iya paham. Mungkin minusnya itu tadi di situ, tapi perlu mungkin saya dari tadi maksud agak sedikit terlalu membabak belurkan menghajar panitia dengan kata-kata keluh kesah. Tapi menurut saya sih ya ketika ngelihat day 2
D2 ini bagus gitu kan, misalnya bukan sempurna tapi improvement ya. Saya melihat berarti panitia ini bukan malah budek gitu, bukan budek, ternyata mendengar apresiasi dan negatif, komentar-komentar, kritik dari para pengunjung. Dan meskipun nggak sempurna ya, nggak bisa sempurna karena memang mungkin ada yang mustahil untuk dilakukan secara satu malam, tapi tembok Berlin berhasil runtuh gitu loh istilahnya. Ya, berhasil runtuh. Nah, Ya, itu merupakan bagi saya adalah hal yang baik yang saya kagumi dari para panitia gitu. Jadi meskipun day satunya hancur, tapi hancurnya itu sebuah pengorbanan daripada dua day hancur kan. Ya sudah, kita apa yang kita bisa lakukan dari day 2 ya kita lakukan gitu. Gitu. Itu sih yang kayak misalnya nggak dihentikan flow pengunjungnya, nggak ditutup gitu, nggak dikurang-kurangin. nggak dikurang-kurangin gitu. Itu merupakan apresiasi saya untuk ke panitianya ya gitu. mungkin juga teman-teman yang lain ini kan opini kita pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya memang ada yang nggak setuju, ada yang bilang oh D2 juga masih ini kok, masih kurang ini ya, silahkan komentar saja di bawah untuk kita diskusi bersama gitu ya. Iya. Kalau misalnya teman-teman kerasa ada yang nggak setuju atau memang ada yang nggak suka dengan apa yang kita sampaikan atau memang ternyata suka dan sepakat, silahkan tulis di komentar. Interaksi lah, Oke. interaksi sedikit gitu. Betul teman-teman, sepertinya sudah 2 jam kita podcast. Waduh. Iya 2 jam. Benar. Ngerasa nggak sih? Oh, nggak kerasa ya. Iya. Udah 2 jam lebih kita podcast. Suara saya sampai sudah serak nih. Waduh. To Ya sudah. to end on the high, to end in the good note, sebagai biar akhirnya baik aja gitu, rasanya positif, akhirnya lebih positif. Setelah ini mungkin kita akan tayangkan vlog ya Mas Sat ya. Iya, nanti Video ada dari- beberapa pokoknya titipan-titipan lah dari Ya, kita. dan beberapa foto yang berhasil saya ambil untuk terima. Oke. Meskipun saya tadi bilang Genshin kiri kanan kuliah saja Genshin di mana-mana, tapi saya tetap mengapresiasi dan sangat senang sama para cosplayer yang sudah foto dan berfoto dengan kami dan nanti kalian akan lihat gitu. Dan Oke, sekarang sebagai penutup teman-teman, kita mau terima kasih banyak buat dengerin podcast hari ini. Ini podcast yang paling panjang yang pernah kita bikin sampai saat ini karena emang bahasannya juga sangat panjang ya teman-teman. untuk sekarang Betul ya, bahasannya Oh iya, berat kita banget. mau terima kasih ke panitia ya yang udah bikin acara ini ya. Betul, terima kasih panitia Komiforo 16 lagi, cepet banget ya Komiforo 15. jangan kapok-kapok ya. Ya. Acara kalian terbaik ya. Ya semoga kedepannya lebih baik lagi gitu. Karena Ya. kedepannya bakal ada kita mudah-mudahan. Yo, Amin. itu dia. Sebelum kita tutup, kita mau ngasih beberapa ucapan terima kasih kepada para cosplayer yang sudah sudah berfoto dengan kita. Kita coba lihat bareng-bareng foto-fotonya. Ini Lumine pakai baju seragam SMA swasta ya. Seragam swasta. Karena ada juga pakai baju SMA negeri. Oh iya? Ya, saya suka Ada. loh yang begini. Oke. Nah, ini Yelan. Yelan. Yelan, ada waifu. Yelan. Waifu Belakang siapa ada nih? juga nih waifunya Lumine Mas Adi. Lumine yang tadi. Lumine Lumine yang di tadi. belakang. Ya. Yelan. Ada Yelan dan temennya. Jadi Yaimiko. Ya. Oh ya, untuk teman-teman yang ngerasa ini adalah teman-teman, jangan lupa di komen ya. Nanti kita coba akan kita berikan ya ada Kredit. sedikit 2 dikit lah ya. Jadi kalau misalnya maksudnya kasih
hadiah sebenarnya ya. Tapi kita akan ketemu di Komifura. Cindera Iya, mata. Tapi di Komifura berikutnya. Jangan lupa cek di komen, kasih tahu kalian tuh cosplay yang mana sih. Nanti kita kasih merchandise di event Komifura berikutnya. Berikutnya Ada, ayo siapa nih yang tahu nggak? Yo, siapa yo? Kingdom Sakura Sakura. dari Card Captor Sakura. Nah, ini dari Fairy Tail Erza. siapa? Erza. Erza. Ini ada Anya. Anya. Dari Spy Family. hanya berkacamata. Meganya Anya. Iya. Ini ada Tunggu saya lupa nama. Dari anime hand enggak. kenapa Rura ini Kru tepes ya? Iya. ya tiba-tiba Tempest ngomong ya Tempest ini. iya cruel Tempest. Ini Rimuru Tempest. Iya. Timur tempes. Beda Soalnya dulu. Tempest juga. Iya. Tidak Beda dong. beda Tempest. Ini ada Mama Yor, Yoru. Mama Yor. Kembali lagi ya. Yorun Takeru. Ini ada temennya Mama Yor tapi jadi Kazuha. Kazuha. Jadi Iya, Kazuha Kazuha. jarang tadi ngeliat Iya. Kazuha itu. Banyak. Nah ini ada Nah, ini. Clay kecil. Ih. Kesukaan saya kalau di Genshin itu dia kesukaan saya. di backgroundnya ada Mama Yor lagi tuh sama Anya. Sama iya. Iya. Yang Mama Yor pakai baju yang di itu ya, yang warna merah ya. Baju rumah. Baju rumah. Baju di. Baju dinas. Ini ada rem domba, Rem domba. Ada rem domba. ada Shiro ya. Dari Nogi Oh, ada Power. Shiro loh. Cukup Nogi lama juga Power. ya. Season 2 kapan, Mart? Lama dah season 2-nya dah itu dah. Ada rumput yang bergoyang. Baru belum juga. Tanyakan rumput yang injak-injak itu. Ini One Piece One Siapa? Piece yang terbaru eh, si siapa namanya? Uta. Uta ya. Lupa. Saya lupa nama. Saya mohon maaf saya tidak mengikuti. Sama saya nggak ikut One Piece. Oke. Oke teman-teman. Nah ini ada Nezuko. Nezuko saya juga suka nih yang ini nih. Berkesan. Cukup berkesan untuk saya. Ada Sisei. Suisei. Sisei. Ini Mbak. Bagus loh itu. Ini pakai kipas ini bukan sih pecel lele, bukan sih biar hebat. Bisa jadi. Nggak kelihatan sih, terlalu terblur. Bisa pecel lele. Bisa fokus pecel ya? lele. Thank you ya. Ada Shinkyu, Shinkyu. Belakangnya ada Eila. ada Yula belakangnya yang sangat di blur. Oh ini Kembali ke Yelan lagi. Yelan lagi. Ada Patelan. Ada Yelang lagi. Yelan lagi. Belakangnya ada Siapa namanya di Chainsaw? Siapa? siapa yo? Aduh lupa. Power bukan sih? Saya nggak tahu. Saya nggak baca manganya. Oke, ini ada Yula Ada lagi. Yula. Ulah lagi. Ini ada Marin. Nah, dan kemarin Kebetulan teman saya emang ngincar nitip foto Marin ya. Kayaknya untung ketemu. Iya. Cocok kemarin lagi. tadi ada beberapa sih dan ini cocok sih. Oh iya, bahasan buat cosplay itu memang harus tetap on karakter ya. Iya. Emang dari gayanya dia foto ini bener-bener Marin banget gitu kan. Iya, bener. On karakter banget gitu. Iya. Ada Yang gue suka dari cosplay itu ya banyak yang on karakter. Iya. Kayak yang kemarin sebenarnya ada foto-foto yang memang dia pose sebagai karakternya, cuman ya kita foto yang ada titik ibunya aja. ya. Yoi. Nah, ada Raiden, Dragon A, Oke. Shogun. ada Kokomi, Oh, ada Komi. ada Gura, Guraur. Gura. Guraur. Dan belakang itu ada Kocho ya. iya, ada Fokus Ini- gua. Ada Hutao. Hutao. Tahu. tahu. Terus Lagi ada Ember, Ember. Berhard, Amber Heart. Saya juga suka Amber. Bagus nih detailnya, Iya. detail kostumnya.
ada Visil, Visual ada Faisal. Faisal. Enggak segitu aja. dan beberapa Dan beberapa foto lainnya nanti ya. foto banyak foto yang belum bisa Berapa fotonya ditampilkan tidak dapat kita sampai tidak dapat kita tayangkan. karena kit yang kita ini yang saya foto tuh ngomong-ngomong yang fotografernya saya ya jadi mungkin untuk teman-teman udah ketahuan face reveal saya. Dewa nggak ada ayame, kita datang aja dulu Pak. Teman-teman, Parah. kita meskipun podcastnya via Discord tetap ada komentator di sini ya. Iya. Karena saya komen doang nih nggak mau ikutan podcast. Yang gitu dong Pak. Nah, Langsung ngomong. tahu nggak ini di Jangan OBS gitu dong, nggak? Pak. tahu nggak Han itu di OBS saya ribet lah tadi tiba-tiba kamu tiba-tiba situ muncul Apa? tapi nggak ngomong gitu muncul sendiri loh di OBS saya tiba-tiba nggak tahu kenapa. Saya kan pendengar gelap selalu. Selalu. terima kasih banyak buat Emang teman-teman gelap, emang. TNI. Terima kasih banyak juga buat panitia Komifolo 15. Kalian luar biasa. Sangat luar biasa. Ketemu pada kita belum punya closing ya. Kalau opening udah punya. Sampai ketemu. Episode kemarin udah ada closing. Terminasi. Tunggu ya. Aduh, pengen bahas episode kemarin saya ada sesuatu yang pengen saya bahas tapi itu episode berikutnya aja lah. Udah kepanjangan. Udah kepanjangan. Rura sudah jam 1 ini. Tadi Udah kepanjangan. Iya, Besok kerja. Ini kerja. Closingnya gimana sih, gue lupa. Thank you so much. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Bye bye. Bye. Oyasuminase. Udah Oh ya. Otsu. mulai. お疲れ様でした。